Gimana pula ya kalau aku jadikan terang ini? Gimana pula ya kalau aku jadikan ini cakrawala? Terus sebelum Tidak ada Tuhan mikir-mikir begitu. sebelum itu dilakukan dia, enggak Tuhan ada. itu tidak sama dengan apapun. Di dalam Yesaya 45 nomor 11 dikatakan, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku, mengumpamakan aku sehingga kami sama. Lah masa Tuhan punya berpikir? Yang berpikir itu yang punya otak. Ya jelas kau nggak sama. Tuhan itu dia bukan sama dengan makhluk. Nah kalau otak ini suatu saat pasti dia akan pikun. Kau itu bang nggak jelas nggak sama dia. Kau manusia ya pikirlah kau. Ya kalau berpikir itu berarti dia menggunakan otak kalau berpikir Tuhannya. Emang Tuhanmu punya otak? Leh. Nah, Tuhan mereka punya otak tuh. Iya, Kan ada iya juga kan ya, manusia. iya juga. Oke, jadi Ya. kalau Tuhanmu, Iya. kalau Tuhanmu gimana? Kalau Tuhan punya otak, nanti suatu saat Tuhanmu Yesus ini kalau dia tua, dia bisa pikun. Karena sebuah proses manusia ini, Betul. Yesus ini, Betul. Yesus ini dia kan kecil, remaja, muda, dewasa. Terus nanti dia tua. Kalau dia tua, kalau kau pikir dia bisa jadi pikun, bisa jadi disapa. Terus, iya, itu nantinya akhirnya. Terus Muhammad nggak berpikir. Iya. Muhammad Nabi berpikir, Muhammad dia manusia, Tuhanmu. Tuhanku ya Allah. Mana pula Tuhan kau Allah? Jadi Bukan Yesus Tuhanmu. tidak Di mana Tuhanmu Allah di Bibelmu? apa? Di mana di Bibelmu? Di perjanjian baru. Ya Yesus saja sudah mengatakan. Theos en arche en elkos, kai logos en prostanteon, kai theos en logos. Mana Tuhanmu Allah? Maksudmu apa? Dewa. Mampu ya. Iyalah. Hah? Aku udah tahu pembicaraan kau itu. Tuhanmu tiga. Ada namanya Theos, ada namanya Yesus, ada namanya Roh Kudus, tiga. Kok jadi kau yang tahu? Memang Nah, kau aku tahu belajarku. Hah? Memang kau Kristen. Iya. Kok kau yang tahu tuh? Kok kau yang tahu? Ya, dengar. En arche enologos, kai logos en prostanteon, kai theos enologos. Ya. Mana tuh kata Allah di situ? Tuhanmu Theos, alias Yesus, alias Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Roh Kudus Iya. itu bukan Tuhan. Gimana Bang Edi? Kata si Yesus ini, Roh Kudus bukan Tuhan. Kalau begini, Berdatu, kalau Roh Kudus itu bukan Tuhan, kan kamu boleh menghina Yesus, boleh dihina, tapi nggak Boleh. boleh kau menghina Roh Kudus. Tidak Iya. diampunin dosamu. Iya. Berarti Roh Kudus lebih tinggi dari Yesus. Iya. Siapa yang mengatakan boleh menghina Yesus? Kau yang Di Bibelmu dikatakan, siapa yang menghina Bapa boleh, menghina Anak boleh. Siapa yang menghina Roh Kudus tidak akan diampuni. Berarti Roh Kudus ini sangat tinggi peranannya. gimana kau jangan selalu ngomong aja kau. Ada, aduh, siapa yang menghujat Roh Kudus nih? Siapa yang menghina Bapak dia kan menghina anak. Siapa yang menghina anak dia menghina Bapak. Itu dikatakan. Kau jangan Salah kau, salah. Salah kau yang tahu kau. saya Kristen. Menghujat Roh Kudus. Aku ya, menghujat Roh Kudus. Kita buka. Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, Kudus. Nah, kita buka. Markus 3 nomor 29. Tetapi, nah gitu ya. Ini gitu ya. Bacalah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Aduh. Waduh, berarti lebih hebat. Tuh. Siapa yang menghujat Roh Kudus? Berarti kalau menghujat Yesus nggak masalah, menghujat Bapa nggak masalah. Siapa yang menghujat Roh Kudus? Sebab ada tiga yang bersaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, macet kan? Bukan macet. Kau teruskan dulu. Jangan kepotong-potong. Ya udah. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Teruskan. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal.
Dosanya kekal loh. Waduh, 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 waduh. Tapi kan tidak ada saya katakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, tidak. Berarti Berarti udah bergeser. Roh Kudus udah nggak jadi Tuhan. Lanjut. Roh Kudus itu kan rohnya Allah. Firman juga itu perkataan Allah. sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Bapak, Putra, Roh Kudus. Tiga kan? Iya. Bertiga. Jadi kalau menghina Bapak, tidak ada. Makanya dalam Bibelmu terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Apakah kata Paulus di dalam Bibelmu sendiri? Ya, mengutuk Yesus nggak masalah. Di mana yang mengutus Yesus tidak masalah? Mengutuk ya. Nih, aku bacanya. Mana? Nih. 1 Korintus 12 nomor 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Jadi kalau Yesus dikutuk nggak masalah karena Yesus punya Roh Allah. 1 Korintus 7 nomor 20. Paulus punya Roh Allah. Masuk saya di situ, Bang. Jangan kau potong-potong itu firman-nya. Kok aku dipotong-potong? Enggak. Ya. Karena aku mau meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Paulus mengaku dia punya Roh Allah dalam 1 Korintus 7:40, dia boleh mengatakan Yesus itu adalah terkutuk. Nggak masalah, dia nggak berdosa. Tapi dia nggak boleh menghujat Roh Kudus. Betul, Bang. Apa kata Paulus? Benar yang dibilang sama Datu itu bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Betul itu, Bang. Nggak diampuni, nggak bisa diampuni. Berarti lebih hebat Roh Kudus daripada Yesus. Nah, apa lagi? Yang punya Roh Allah itu, yang mengaku punya Roh Allah itu adalah si Paulus. 1 Korintus 7 nomor 40. 40 ya. Bahwa aku juga punya Roh Allah, kata si Paulus. Macet kan? Enggak, terusin. Saya mau dengar. Kau jangan potong-potong. Ya apa lagi? Itu kan bantah. Kalau membaca Alkitab itu, Bos, jangan kau potong-potong. Ya. Iya, bacalah Kak sama. Iya, bacalah. Itu adalah sesuatu histori. Ya. Jadi jangan kau potong-potong ceritanya. Apa yang... Iya, 1 Korintus 12 dari ayat 1 kau baca. Nih ya. Rupa-rupa karunia tapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Siapa yang bilang ini terkutuk Yesus? Kan dibilang di situ. Paulus. Ya ada orang berkata-kata. Paulus mengatakan dalam Galatia nomor 33 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang disalibkan? Aduh, ini kau bahas lari lagi ke sana. Ini korelasinya. Bicara sama kau. Kisah para Rasul 2:36. Inilah Yesus Kristus yang engkau salibkan. Saya bilang, kalau kau mau jelaskan dari atas. Jadi orang ngerti. Ya, kenapa kau nggak baca dari Kejadian sampai Wahyu, atau dari kitab Matius sampai kitab Wahyu? Saya sudah baca. Cuma kau dari kitab Wahyu. Terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus. Bego. Bang Billy kacau dia Bang Billy. Sekarang aku tanya dulu, aku mau tanya kau dulu tentang keagamaan kau aja dulu kutanya. Ya, gimana? Berarti yang boleh menghujat, yang tidak boleh dihujat itu cuma Roh Kudus ya? Iya, saya. Iya, berarti yang Yesus boleh dihujat, betul? Enggak ada. Mana? Kalau Yesus itu tidak boleh dihujat, kenapa Yesus dibilang terkutuk?
Kalau kau menghujat Yesus berarti kau jelas sudah punya dosa, itu aja. Kalau Yesus tidak boleh dihujat, tidak ada tulisan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tadi kau bilang ini pindah lagi ke Aduh. Kalau tidak boleh Yesus dihujat, tidak boleh, tidak akan ada narasi terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang saya mau tanya tentang keagamaanmu. Aduh, mampus lah, udah mentok, Ya, jangan kau lari. Saya mau tanya dulu tentang keagamaan kau. Aduh, mentok ya. Saya mau tanya dulu. Mentok ya. Ya. Apa tuh? Oke. Itu tadi pertanyaan saya masih Juma itu. Nah, Nabi Muhammad itu sudah jelas masuk surga enggak? Udah. Al-Kautsar? Sudah. Ya, saya jawab. Surat Al-Kautsar. Oke, lanjut. Sudah. Kau katakan sudah ya? Iya. Ya, oke. Berarti Berarti kalau dia sudah jelas masuk surga, bahkan pertama kali yang masuk surga Nabi Muhammad itu. dia dengar. Terus. Kepercayaan saya kan beda. Ya, ada masalah kan kamu nanya ke saya. Iya. Oke. Oke. Nah, terus. Sudah masuk surga, Hmm. berarti dia tidak perlu didoakan supaya diberikan Gak tempat. perlu, sangat gak perlu memang. Untuk apa? Ya, terus kenapa kau doakan dia? Oke, perintah Allah kami bersolawat kepada semua para nabi, menghormati itu. Wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Bahkan Kan ada sama doa itu. tunggu dulu, Ya kamu Allah, kan berikanlah tempat yang layak bagi Nabi kamu Muhammad. kan bertanya, tenang, kamu kan bertanya. Nanti kalau saya tantang Bibelmu, kamu kencing berdiri nanti. Enggak. Oke. Nah. Oke, jadi gini. Kami ini bersolawat kepada semua para nabi, bukan hanya ke Nabi Muhammad. Semuanya kami solawatin. Umat Islam ketika mendengar nama Nabi Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Ishak alaihi salam, semuanya kami solawat. Nah terus. Hah? Kenapa? Itu tidak ada saya dengar. Yang saya dengar itu, ya Allah berikanlah tempat yang layak bagi Nabi Muhammad. Solawat itu walaupun isinya alaihi salam itu apa? Baginya keselamatan. Itu kembali ke saya sebenarnya. Betul. Kalau para nabi tanpa disolawatin itu tetap mereka itu ahli surga. Wong mereka utusan Tuhan. Cuma solawat ini kembalinya kepada yang membaca. Ngapain didoakan lagi kalau memang udah jelas dia masuk surga kan? Oke. Sekarang kalau saya, kenapa dalam Bible kamu kok malah Tuhan yang disolawatin? Gimana itu? Maksudnya Tuhan gimana maksudnya? Ya kamu udah pernah baca. Apa itu? Coba Wahyu 7 ayat 10 coba. Ya baca apa? Oke, dan dengar suara nyaring, mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Nah, kenapa? Kok Tuhan yang disolawatin di sini? Kok keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta? Loh, gimana itu? Jelaskan ya. Nah, silakan. Gimana kamu mau jelasin? Loh, kamu udah pernah baca ayat itu. Dengar, kau gimana sih? Kau silakan. Saya jelasin. Silakan. Oke. Keselamatan bagi Allah. Pengertiannya itu, Bos. Keselamatan itu ada di dalam Allah. Nah, di mana itu? Itu pengertiannya, pengertian kata-kata itu. Nah, Coba kamu baca yang jelas. Keselamatan bagi Allah kami. intinya Gak ada itu. keselamatan itu ada di dalam Allah kami. Gak ada di dalam. Gak. Pengertiannya. Sama dengan gini, alaihi salam, baginya keselamatan, bagi Isa. Misalnya saya menyebut Isa alaihi salam, baginya keselamatan. Kalau di sini, bagi Allah, ya, keselamatan bagi Allah. Nah, itu. Iya, keselamatan bagi Allah dalam arti begitu. Gak ada. Keselamatan itu ini kalau sama dengan isi solawat itu alaihi salam, sama dengan gitu. Cuma bedanya kalau dalam Islam para nabi yang disolawatin. Itu enggak ada. Kalau di sini malah Allahnya yang disolawatin. Itu berseru, bukan disolawatin. Berseru. Nah, gitu Bos, berseru. Gini loh ya. Solawat tuh gini, bagi Isa keselamatan. Kalau dalam Bible bagi ya keselamatan bagi Allah. Ya. Sama, kalau kami baginya keselamatan, maksudnya bagi Isa itu keselamatan kayak Musa kayak gitu. Tapi ingat, solawat ini ya bukan berarti kami mendoakan para nabi, enggak, kembalinya ke yang membaca. Kalau para nabi enggak usah disolawatin, enggak masalah. Itu.
Oh, jadi nggak, kalau menurut saya kalau sudah seorang nabi dan utusan itu kan sudah wajib masuk surga, nggak perlu didoakan lagi. Yang perlu didoakan itu ya Ya, memang tak perlu. Kan sholawat itu kembalinya ke kita yang membaca. Ayo apa lagi? Jadi menurut kamu, oh ini mumpung ada kooten yang lain ya, karena saya ini mau buka. Jadi menurut kamu kalau ingin hidup yang kekal itu bukan mentuhankan Yesus ya? Menuhankan Yesus. Nah, oke. Menurut kamu Yesus gimana? Beda ya berarti ya denomnya ya. Kata-kata Yesus ini, Yesus itu bukan Tuhan katanya, Allah yang Tuhan. Yesus itu bukan, dia ciptaan. Gimana Calvin? Silakan. Udah, Oten lawan Oten aja dah. Silakan. Saya coba buka Alkitab dulu ya. Silakan. Dibantah ya Yesus ya. Seru ini. enggak, saya enggak membantah, saya mau meluruskan. Enggak ada bantahan dari saya hanya Iya, meluruskan. luruskan aja. Pokoknya sesama Kristen luruskan aja lah. Iya, saya tentang Nabi Muhammad juga saya mau meluruskan kenapa kau doakan itu saja. Enggak didoakan. Itu sholawat itu ibaratkan apa? Pujian. Ujian, selawat itu bukan doa, nak. Nggak ada doa, nak. Oh, begitu. Ya. Iya. Kalau Tuhanmu didoakan ada. Mana? Udah, Hosana anak Daud. tunggu. Ini tuan ini siapa nama? Tuan ini. Oten apa Kristen? Ya, shalom. Saya Oten. Oke. Terima kasih. Kak, ini ada Kristen juga yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Gimana menurut kamu? Bisa dikatakan Kristen apa enggak? Yang mana yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Ini yang Yesus ini, nama Yesus ini katanya yang Tuhan itu Allah, Yesus bukan Tuhan. Karena ada datanya katanya. Oh, jadi ini kan saya nggak bisa apa mengatakan bahwa gimana ya, itu mungkin penafsiran, tapi yang jelas di dalam Alkitab kalau saya menunjukkan data buat teman-teman ini, saya Udah harap kamu pakai bahwa data di mana Yesus itu Tuhan ngakunya. Yesus juga harus pakai data di mana datanya bahwa Yesus bukan Tuhan. Oke, silakan. iya, jadi saya mau bilang bahwa Yesus itu Tuhan karena ada data, ada dalil kan? Di mana? Ya, di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 di situ dikatakan dengan jelas. Terus baca sampai dua-duanya. Di situ Yesus diserahkan kepada Tuhan. Gimana itu? Ya, sebentar nanti itu kan kujelaskan buat kamu juga biar paham toh. Jelaskan. Nah, aku baca dulu ya. Iya. Kita baca ya. Oke, sebentar. Ngerocos terus. Tenang ya. Ayo cepat. Iya, aku baca sekarang. Tenang ya. Nah, Lukas pasal 2. Ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. 11. Ya. nah. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Itu yang pertama. Nama yang pertama Kristus. Yang kedua Tuhan di kota Daud. Oh, ya, sudah. Nah, ini Cepat dalil itu. ya. Sudah. Sekarang kamu Ini Yesus. dalil ya. Oke, sudah. Yesus sekarang Ya. mana dalilnya? Oh, Yesus itu bukan Tuhan. Allah yang Tuhan. Itu di mana datanya? Biarkan dia teruskan kata-katanya. Loh, gimana sih? Enggak lah, gak seru. Kamu juga Kristen, tapi tidak mentuhankan Yesus. Siapa suruh tidak mentuhankan Yesus? Coba kamu mentuhankan Yesus. Kalau kamu mentuhankan Yesus, kamu dengan yang lainnya saya tantang dialog. Oh, kamu sendiri beda, siapa suruh beda? Yang ngaku ya Yesus Tuhan ya. Gimana? Lalu dialog dengan Muslim gimana? Mau nggak? Ya ngakuinnya Yesus Tuhan ya. Enggak mau dia. Yo, saya jawab. Halo. Ya, gimana aja kan? Yesus Tuhan ada di Yohanes 13 ayat 13. Oke, sekarang Yesus, di mana kamu? Kenapa kamu berani mengatakan Yesus bukan Tuhan? Di mana datanya? Coba jelaskan. Yesus. Yesus. Ya. Coba. Kau kan potong dari tadi dia baca. Ya silakan, udah dipotong. Coba silakan. Di mana Yesus bukan Tuhan? Silakan. Bilang dulu apa? Katakan dulu Tuhan apa? Tuhan Salom ya.
Ya, terima kasih. Jadi begini saudaraku, saya sudah menunjukkan dalilnya bahwa di sini yang lahir itu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir itu siapa? Yesus. Tetapi dua nama yang muncul di sana, Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini siapa? Yesus. Jadi saya menunjukkan dalil sesuai dengan yang ada di Alkitab, gitu loh. Kalau saudara bertanya ke saya di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan, itu di sini saya tidak bisa menunjukkan, gitu loh, karena nggak ada dalilnya gitu. Ya, makanya saya menunjukkan dalil yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu. Yang kau baca tadi mana? Telah lahir bagimu. Ya, jadi sebentar, siapa yang bertanya ini? Kulihat dulu, siapa yang bertanya di sini? Ini siapa? Oh, Yesus. Jadi begini saudaraku, di sini saya menyampaikan sesuai dengan yang tertulis. Entah saudara menafsir atau saudara membantah di luar Alkitab, silakan. Tapi saya sudah menunjukkan bukti bahwa di dalam kitab Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 itu dikatakan dengan jelas, ya. Dikatakan dengan jelas bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Nah, stop. yaitu Kristus, Ya. yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir ini Yesus. Tapi ada dua nama yang muncul di sana, Kristus dan Tuhan. Gitu kan? Jadi itu yang ku sampaikan, gitu loh. Yo, silakan. Jadi begini, itu yang saudara baca itu kan, telah lahir bagimu seorang juru selamat. Ya. Nah, jadi kita artikan Israel itu telah menunggu Mesias. Sampai sekarang mereka menunggu Mesias. Mesias itu adalah juru selamat. Ya. Nah, tetapi dia tidak mengakui, mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Nah, begitu. Jadi Allah berjanji akan mengirimkan penyelamat. Ya, namanya Mesias. Nah, itu. Jadi itu adalah Yesus yang mereka tidak mengakui, Yahudi, ya. Nah, sedangkan kita mengakui dialah juru selamat. Nah, jadi Yesus ini bukan Allah tapi setara dengan Allah. Ya. Ibarat satu kerajaan. Surga itu adalah kerajaan. Nah, ibarat satu pemimpin di satu negara, presiden, ada panglima. Nah, seperti itu. Begitu pengertiannya. Ya, tapi Yesus ini setara dengan Allah. Nah, apapun yang diinginkan oleh Yesus akan diberikan Allah. Sesuai janjinya. Inilah anakku yang kukasihani. Hanya kepada dialah aku berkenan. Nah, makanya ikutlah dia. Nah, dan Yesus sudah membuat satu statement Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, begitu. Jadi kita jangan salah mengerti. Nah, Yesus itu adalah juru selamat dunia. Gitu. Tanpa kau tidak mengenal Yesus, kau tidak akan masuk surga. Tanpa kau tidak ikut Yesus, kau tidak masuk surga. Banyak nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Elia, tetapi hanya Yesus dan Allah sudah mengatakan itu. Hanya kepada dialah saya berkenan. Nah, gitu pengertiannya. Jadi jalan satu-satunya itu menuju surga itu Yesus. Karena dia sudah punya lambang juru selamat. Punya gelar. Kan udah jelas di situ dibuat. Telah lahir bagimu. Nah,
seorang juru selamat. Nah, di situ. Jadi dia yang menyelamatkan. Ya, jadi begini saudaraku ya. Tadi kan diminta bukti nih, dalilnya kan. Sudah kutunjukkan itu dalilnya. Entah saudara membantah dengan cara apapun, sudah kutunjukkan dalil gitu. Iya kan? Jadi kalau nggak mampu kutunjukkan dalil, berarti aku bohong, aku pendusta, kan begitu. Nah, tapi aku sudah mampu menunjukkan dalil, berarti aku nggak dusta kan, aku nggak bohong kan, gitu. Jadi terserah saudara membantah, saudara menafsir dengan cara apapun, itu hak saudara gitu loh. Iya. Nah, Betul. gitu. Tapi hak saya untuk memberikan atau untuk membela apa yang saudara katakan bahwa tidak, Yesus dikatakan bukan Tuhan, itu sudah kubuktikan, gitu loh saudaraku. Ya. Oke, terima kasih saudaraku. Jadi pengertiannya di Alkitab itu setelah Yesus selalu mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Yang kedua, murid-muridnya mengatakan, ajarlah kami berdoa. Ya kan? Bawa kursi duduk. Doa. Nah, gitu. Oke. Yang mana yang ngomong ini? Jadi jelas ya, menurut Yesus itu bukan Tuhan. Menurut Tuhan Yesus itu Tuhan. Mana yang benar nih? Allah, Yesus itu setara dengan Allah. Iya, tapi bukan Allah kan? Kan? Oke, berarti intinya kalau ingin kekal di surga mengaku Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Harus Yesus baru bisa masuk surga. Itu saja. Yang saya tanya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Juru selamat saya. Ya udah pakai data sekarang. Inilah hidupnya kekal, mereka mengenai aku sebagai juru selamat. Itu di mana? Tadi kan sudah dibacakan sama saudara saya itu, telah lahir bagimu seorang juru selamat. Ya berarti kalau ingin mengimani Yesus ini, kalau ingin kekal di surga sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya kan sudah bilang samamu, sudah dibacakan tadi sama dia. Iya, sebagai Tuhan atau bukan? Saya bilang sebagai juru selamat. Oke, juru selamat dia. Oke, berarti bukan Tuhan ya? Allah saya ada. Nah, bisa kalau bukan Tuhan, berarti Tuhannya Yesus siapa? Tuhanmu siapa? dengar dulu, kau jangan menekan terus begitu. Ya siapa? Enggak usah ditekan, langsung aja jawab. Jadi Tuhanmu siapa? Ya Allah, Allah. Allah, bukan Yesus. Oke, kalau Tuhanmu, Tuhan. Tuhannya dia Allah. Kalau Tuhannya Tuhan siapa? Yesus, gitu ya. Berarti beda ya. Bukan Tuhannya Tuhan, jangan Tuhannya Tuhan. Enggak, ini lu Tuhan ini saya tanya Tuhannya siapa? Satu kabur takut. Aku ditangkap. Itu Tuhan itu saudara saya, Tuhan Salom namanya, bukan Tuhan. Ya, Tuhan Salom. Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Yesus, Allah gitu. Jadi dua orang ini sama Kristen beda loh ya Tuhannya ya. Oke, gitu aja. Karena Oke. Jadi begini saudaraku ya. Ada satu lagi perkataan di sini yang Yesus tidak bisa membantah, dipanggil Tuhan, tapi Yesus tidak menolak perkataan itu kan? mana? Nah, nanti terserah saudara menafsirkan bahwa itu perkataan bukan Tuhan, tapi Tuhan. Itu terserah saudara. Iya mana? Tetapi kubuktikan ayat. Ya, nanti kubuktikan pelan-pelan ya. Iya. Ya, akan kubuktikan. Ya. Jadi di sini hal mengikuti Yesus di perikop Matius 8 itu ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Nah, Matius 8 ayat yang ke-18 dan sampai kepada ayat yang ke-22. Nanti ku baca ya. Di situ kopnya itu berbicara tentang hal mengikuti Yesus. Ya, aku baca ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat dan meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan,
izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, di sini Yesus tidak menolak perkataan yang disampaikan oleh muridnya bahwa Tuhan. Yesus tidak menolak itu, atau Tuhan. Yesus tidak menolak itu. Yesus menerima perkataan itu. Gitu loh. Kalau Yesus, dia katakan begini, kalau dia menyadari bahwa dia bukan Tuhan, pasti dia menolak, jangan kau panggil saya Tuhan gitu. Tidak usah kau panggil saya Tuhan karena saya ini bukan Tuhan. Tetapi di sini Yesus tidak menolak perkataan itu. Dan Yesus mengatakan, ikutilah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka gitu. Gak ada orangnya dengan saya kamu sekarang. Sekarang yang namanya Tuhan itu bisa berbuat apa-apa dari dirinya enggak? Tuhan itu. Ya, betul. Oke, Yesus kan Tuhan. Ada nggak datanya? Aku berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada nggak? Oke, baik. Ku jelaskan buat engkau ya. Gini loh. Pakai data aja jawab. Ada apa enggak? Maksudnya bagaimana? Katanya yang namanya Tuhan itu berbuat sekehendak dia, berbuat apa-apa dari dirinya, kan Tuhan. Ya, Ada nggak Yesus betul. mengatakan, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada nggak kayak gitu? Nah, dia berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Segala Mana datanya? sesuatu yang dia lakukan, Oke, segala mana sesuatu yang dia datanya? lakukan, Pakai data. dia bisa berbuat. Nah, dia mengubah air menjadi anggur waktu Oke, waktu sekarang pernikahan di Kana. coba baca Yohanes 5:30 coba. Nah, itu sudah ku tahu itu, tapi Ya, terus. pertanyaanmu kan begini. Ya, terus. Enggak gini loh, sebentar. Begini, saudara kan bertanya kepada saya, kan gitu. Nah, sekarang saya menjelaskan kepada saudara, gitu kan? Tadi kan saudara bertanya begini, Enggak, apakah Yesus bisa coba membuat? baca dulu Yohanes 5:30 itu apa bunyinya? Gimana ya? Saya sudah tahu maksud kamu, gitu loh. Iya, Saya sudah terus. tahu maksud kamu itu. Kalau sudah tahu kenapa nggak Nah, dijawab? Nah, itu kan ku jawab, itu kan tadi kau bertanya begini. Gimana? Apakah Yesus bisa berbuat apa-apa gitu dari dirinya sendiri? Kan Iya, tadi kan ada nggak datanya? begitu Ada kan? nggak data? Nah, sekarang ku bilang Nah. dia sanggup melakukan apa-apa dari dia. Contohnya gini, ku katakan, dia mampu mengubah air menjadi Oke, anggur waktu dia pernikahan di mampu Kana. itu mujizat apa? Itu kan mujizat pemberian Tuhan. Kisah para Rasul 2:22 mujizat itu pemberian Tuhan. Tadi kan kau katakan dia mampu nggak buat apa-apa dari dirinya, kan kau tanya begitu. Iya, pakai data, pakai data. Aku bisa berbuat apa-apa. Datanya sudah kusampaikan itu, Loh, datanya sudah kalau kusampaikan kamu- dia melakukan. Kayak gini loh, yang saya minta, ada nggak datanya Yesus mengaku bahwa dia bisa berbuat apa-apa? Ya maka kamu pakai data. Kalau yang kamu pakai data mujizat, loh mujizat pemberian Tuhan. Kisah para Rasul 2:22 beda. Yang saya minta dalilnya bahwa Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Mana? Kalau nggak ada bilang nggak ada. Datanya bukan contoh. Silakan. Ya ada. Ayo. Hah. Macet. Macet, habis macet mencret. Eli ya. Otan nama Kristen. Elia ini Kristen ini. Iya, oh Elia ini Kristen nih. Iya, Elia. Aduh, Riko, Riko apa nih? Riko, selamat sore Riko. Maaf, bentar. Saya keluar dulu. Lagi di apa ini? Lagi di Ini WC. tadi langsung diundang. Oke. Langsung diundang saya. Tiba-tiba Oke. terklik. Iya. Makanya jadi masuk. Saya turun dulu ya. Iya. Nanti. Halo. Nanti malam. Iya. Sabar. Iya. Oke, siap, nanti malam. Ya. Iya. Terus akan kejar. Nah. Ya. Lanjut. Iya, jadi sudah kujawab tadi, Yesus dia sanggup melakukan apapun yang dia inginkan terjadi. Dia sudah sanggup itu melakukan Saya minta semuanya itu. data bahwa aku bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ada nggak datanya? Nah, yang kau tanya itu saya sudah tahu. Saya akan jelaskan buat biar kau Saya paham. minta data. Ada nggak datanya Yesus mengaku bahwa dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dia nggak usah ngaku, dia Gini. ngaku berbuat apa-apa dari dirinya, gitu loh. Dari Pakai perbuatan data itu aja, dia kan? sudah Mana menjawab datanya? kemampuannya dia, Aku gitu bisa loh. berbuat apa-apa Begini, dari diriku cara sendiri, mencerna, begini loh.
begini loh, saudara cara mencerna sesuatu itu kurang bagus. Contohnya gini, karena Yesus kalau itu nggak ada udah bilang aja nggak ada loh. Ngapain kamu panjang-panjang? Nggak itu ada. sudah Bilang aja nggak ada. gini loh, begini saudaraku. Oke, sekarang Kalau dia tidak gini aja, gini. Enggak, pertanyaannya balik aja dibalik. Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Ada nggak datanya? Nggak usah balik aja, tak pertanyaannya biar mudah. Ada nggak datanya? Kalau Yesus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, ada apa tidak? Buka mininya. Macet lagi. Macet lagi. Rikof, selamat sore Rikof. mute dong. Kenapa harus di mute? Nggak Kita ada masih mute, nggak ada menjelaskan mute. kok. Ya udah, silakan jawab. Jadi begini, kan saudara mengatakan itu, Yesus mengatakan bahwa aku tidak mampu buat apa-apa dari diriku sendiri, ada, kan ada. begitu. Ada Ya. datanya. Iya ada datanya ada. Itu yang kau maksud. Oke, sudah ada datanya ya. Kalau datanya dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya, ada nggak? Nggak ada ya. Ya udah. Ya, jadi begini ku jelaskan buat saudara biar Begini, saudara nggak paham. usah ya. dijelasin. Maksudnya begini. Udah dijawab. Ngapain dijelasin? Intinya Tuhanmu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Udah gitu. Nah, begini saudaraku. Gimana? Yesus itu begini saudaraku. Yesus Kalau ketika dia melakukan sudah ada ayatnya, kenapa dijelaskan lagi? gini supaya kalian paham gini, kenapa Ya, dia bisa ayatnya sudah ada. Yesus mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi begini apa lagi, begitu apa lagi? Jadi begini, dengar dulu Lagi. saya menjelaskan. Perkataan Ya, apa itu yang benar, dijelaskan? ada tertulis. Ya, Apa perkataan yang itu benar. dijelaskan? Tuhan Salam, apa yang dijelaskan? Sementara Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kata Yesus? Apalagi yang dijelaskan? Sekarang ku jelaskan gini. Kenapa Yesus itu mengatakan sedemikian? Dia sementara merendahkan dirinya gitu loh. Nah, merendahkan. Dosa merendahkan ini. Kenapa Yesus mengatakan kayak gitu? Karena dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Bapa. Matius 11:25, itulah Tuhan langit dan bumi, Bapa itu. Nah, oke ya, ku jelaskan ya. Yesus tidak secara langsung mengatakan bahwa dia itu Tuhan dan sembahlah dia. Dia nggak bisa ngomong begitu. Dia merendahkan dirinya sebagai seorang hamba. Dia nggak bisa sombong-sombong mengatakan akulah Tuhan. Sudah, aku nggak mungkin. Oke, sudah gini. Dosanya Rotos. Kalau Yesus sudah pernah ngaku Tuhan, berarti pengakuan Yesus Tuhan itu siapa? Menurut Yesus. Siapa yang Tuhan kalau gitu? Ayo coba. Lemot ini orangnya. Ini Rikof. Dia tidak bisa jawab itu, Bang. Dia tidak bisa jawab itu, Bang. Iya, Rikof ini Oton apa Kristen? Saya di mute baru buka lagi. Saya sementara bicara jangan di mute. Ya, silakan. Jadi Tuhan yang benar menurut Yesus siapa, Bang? Jadi begini, kan malaikat Jibril itu yang dari surga itu mengatakan bahwa telah lahir bagimu juru selamat itu Kristus Tuhan di kota Daud. Jibril itu yang mengatakan, utusan dari surga yang mengatakan itu, bukan manusia yang mengatakan. Gitu loh. Jadi Yesus tidak bisa mengatakan bahwa dia itulah Tuhan, dia itu bukan punya kesombongan. Kalau dia mengatakan bahwa dia itu Yesus, dia adalah Tuhan, berarti dia sombong. Sedangkan dia mengatakan Mesias saja, dia mau dirajam gitu loh. Sedangkan dia mengatakan Mesias saja, dia mau dirajam. Dia mau dilempar batu. Weh, Pak Sopir Gitu loh. pelan-pelan. Oke. Jadi di Dia ayat 11 itu begini saudaraku. Jadi begini saudaraku, saudara minta penjelasan nih. Saudara kan minta penjelasan. Nah, oke. Sekarang kamu jawab ya. Di ayat 11 telah lahir Tuhan nih ya di situ. Nah, sekarang kamu baca ayat dua-duanya. Coba dibaca dua-duanya. Mute dong. Gimana? Kurang Ya, aja coba sih baca orang dua-dua. menjelaskan kok di mute. Jangan di mute, kita menjelaskan nih. Baca terus, jangan cuma 11 sampai 21 22 coba. Ya, jadi begini saudara. Yesus jangankan mengatakan dia Tuhan, dia mengatakan dia Mesias saja dia mau dirajam gitu loh. Apalagi dia mengatakan dia Tuhan. Berarti Gitu Tuhan loh. takut Tuhan gitu. Bukan begitu saudara. Dia itu manusia. Masa ada Tuhan ngaku dirinya Tuhan takut dibunuh? Inilah cara kalian tidak mau belajar dari akar gitu loh. Iya, Kalian berarti tidak mau belajar intinya dari Yesus akar. itu gini. Makanya kalian nggak Yesus paham itu gitu loh. gini. Berarti intinya Yesus itu sebenarnya Tuhan, cuma dia takut ngaku Tuhan, takut dibunuh gitu.
kurang ajar, jangan main mute gini, kita menjelaskan kok di terus ini. Masa ada Tuhan ngaku Tuhan takut? Kalau kita menjelaskan jangan di mute dong, itu namanya Kamu kurang ajar. panjang dulu, udah ada poinnya panjang. Loh, saya sudah menjelaskan tadi, gini loh, saudara paham nggak? Yesus dia mengatakan bahwa dia Mesias saja, dia mau diraja, mau dihukum mati, apalagi dia mengatakan bahwa dia Tuhan gitu loh. Oh, berarti ada Tuhan takut mati gitu. Begini. Bukan takut mati, misinya belum selesai gitu loh. Kalau misinya sudah selesai, baru pengakuannya itu ada gitu loh. Dia nggak mungkin mengaku dia itu namanya kesombongan, memunculkan kesombongan. Gitu loh. Berarti intinya Dia itu kan merendahkan diri sebagai seorang hamba gitu loh, yang datang. Iya intinya untuk Tuhan menyelamatkan umat manusia gitu loh. intinya dia tidak mau ngaku Tuhan, takut dibunuh gitu ya. Begini, saya boleh tambahkan. Saudara ini kurang berhikmat. Ku bilang kau kurang berhikmat. Begini loh. Ada Tuhan Kau yang kurang takut berhikmat, mengaku Tuhan begini. agak supaya karena dia takut dibunuh gitu ya. Iya, gitu. Aduh mampus. Bukan saya. takut bunuh. Kamu paham juga. Ada Tuhan takut ngaku dirinya Tuhan. Ibaratkan gini. Iya. Bukan Ada Tuhan. Bapak Prabowo. Iya, ini belum selesai, Presiden gitu. Ibaratkan gitu. Bapak Prabowo ya. Bapak Prabowo takut ngaku dirinya presiden. Begini, dia sudah Yesus puas. tidak bisa berbuat apa-apa. Gini, Yesus tidak bisa berbuat Gimana? apa-apa. Ayo, Karena begini. apa? Karena misinya tuh sudah berakhir. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa? Dengan nubuatan yang memang telah ditetapkan. Jadi waktu Di mana nubuatnya? Nubuatnya di mana? Begini, kita jangan lihat Di mana Di mana? nubuatnya? Nubuatnya di mana? Yesus bisa menghentikan angin ribut. Ya. Itu mujizat, Bang. Di laut. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa memberi makan 55.000 orang. Oke, Bang. Jadi Bang, kau udah, saya seandainya kunci memang dulu, saya kunci. Saya nanya, ketika Yesus menghidupkan Lazarus supaya diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan di situ? Dijawab. Hah? Yesus ketika menghidupkan Lazarus supaya diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Hah? Apakah ku jawab ya? Ya. Ya, jadi apakah di situ Yesus mengatakan bahwa aku mau menghidupkan Lazarus lalu aku mau disebut Tuhan gitu? Ya enggak. Itu pelayanan Yesus. Itu pelayanan Yesus. Kau nggak paham gitu loh. Yang saya Itu tanya, pelayanannya gitu. Tunggu. Pekerjaannya gitu loh. Udah paham Bible, Bang, tunggu. Di ayat itu saya hafal loh Kau ayat. bertanya begitu. Oke. Ini Jangan, saya nggak boleh kau bertanya. Ayat-ayatnya, tunggu dulu diem. Ayat-ayatnya itu saya hafal semua. Yesus ketika menghidupkan Lazarus supaya diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jawab dulu. Supaya diakui sebagai Apa? Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Coba diulangi. Oke. Yesus ketika menghidupkan Lazarus supaya oleh orang-orang diakui dia Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Loh, Yesus itu kan pelayanannya pada waktu itu. Apa yang dia mau lakukan, dia lakukan. Bukan dia mencari pujian. Iya, Bang. Bang, cukup. Dia nggak cari pujian di sana. Gitu. Anda ini kalau ditanya dari tadi tidak mau langsung jelas jawab. Takut kalian ini. Takut Mute lah. Mana sih? Jawab dulu. Dia ketika menghidupkan Lazarus supaya diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Pertanyaanmu nggak masuk akal gitu. Pertanyaanmu nggak masuk Aduh, akal. mampus Dia deh. melakukan pelayanan. Oke. Berarti kamu udah paham. Berarti kamu udah paham Bible, Bang. Coba baca Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Dia menghidupkan Lazarus minta kepada Bapa supaya diakui. Bang, dia itu Bang minta kepada Bapaknya supaya diakui sebagai utusannya, bukan sebagai Tuhan. Jangan di mute. Loh, Jangan di mute mute-mu. lagi. tidak Jangan di mute-mu. Wong kamu udah mau jawab karena kamu udah ngerti Bible. Kau yang nggak ngerti gitu loh. Yesus itu Coba kamu melakukan baca. pelayanannya gitu Ya, loh. coba kamu Bukan baca sekarang. Yohanes bukan 11 melakukan pelayanan mencari pujian. Kau salah pertanyaanmu. Gini aja biar kamu paham ya. Kamu udah pernah baca mungkin. Coba baca Yohanes 11 41 coba. Pertanyaanmu salah itu kawan. Pertanyaanmu salah. Baca saja baca 41 sampai 44 coba. Ayo. Kalian ini kalau nggak dibimbing nggak ngerti Bible kalian. Minta dibimbing terus kalian dengan umat. Bimbing Ustaz. Bimbing mereka.
Nggak ada. Dari mana kalian mau membimbing kami? Kalian saja Ya, coba nggak baca. percaya itu. Baca. Nggak percaya Yesus Tuhan, Baca nggak percaya Yohanes pengajaran 11. Yesus. Wait, Kalian mau membimbing baca. kami. Tuhan baik, Tuhan baik. Itu barangnya kita. Itu kita Tuhan kita kan baik. Kristen. Jangan Alkitab itu kan marah-marah milik- lah. Marah-marah. Lanjutlah apa? Lanjut apa? Aduh. Nggak usah marah-marah lah. Ngapain marah-marah coba? Jadi begini, Emang kalau Alkitab itu kan milik kami orang Kristen. Kamu nggak boleh jadi guru atas kami. Silakan jadi guru atas sesamamu gitu loh. Nggak usah jadi guru Lah. atas kami. Itu barangnya kami. Yesus aja gurunya orang atas kami, Yahudi. Yesus Nggak aja usah, belajar sama orang gitu loh. Yahudi. Ih, parah kalian. Yesus aja belajar sama orang Yahudi. Harusnya kalian itu menuhankan orang Yahudi. Oh iya ya, kalian kan Tuhannya orang Yahudi. Nggak usah lah Yesus aja begitu. gurunya orang Jangan Yahudi tuh. hujat. Ulangan Yesus Hujat itu namanya. belajar. Ulangan 33 ayat 4 ya. Itu- Torah itu kalian sementara memuja. Yakob. Bahwa Torah itu hanya milik bangsa Yahudi, bukan Kristen. Tuh, emang kalau Yesus nggak belajar sama orang Yahudi, dia tahu Taurat apa? Yesus itu mengetahui semua. Kenapa kau remehkan Yesus? Kau Katanya berdosa. kau kalau orang Islam yang belajar Bible nggak mau kau diajarin orang Islam. Giliran Tuhanmu aja belajar Oh sama orang nggak bisa. Yahudi. Kalian nggak bisa ngajarin kami. Itu kan Kenapa? barang kami loh. Itu Barangmu? barang kami. Itu kita orang Kalau Yahudi kami tahu kok bertanya- dirampok. Ih, Dirampok kau baca apanya? Apanya yang kau baca Yeremia dirampok? pasal baca Yeremia pasal 31. Baca. Apanya yang dirampok? Bacalah. Kau baca ya. saja. Katanya kau baca mau saja. diajarin. Oh, kucakar juga ginjal. Kamu jadi Kau apa? katanya- Kami nggak kenal kamu. Kamu bukan pendeta. Ya udah kok. kau Kamu baca bukan lah ya. pendeta. Aku pendetawati Kamu bukan guru besar. kami. Kamu nggak bisa Aku ngajarin pendetawati kami. TikTok. Loh, Aku punya Roh Alkitab Kudus. itu kan milik kami orang Kristen. Kamu Islam nggak boleh jadi guru atas kami. Kamu Oi. bukan statusnya pendeta juga bukan. Aku Sesat lebih semua ini kubilang. Aku berkuasa daripada kau di komal ini, tau kau. Ya udah, gini Turunkan. aku turunnya karena Turunkan ini kan orang komalmu. ini. Ini kan Segala komal kuasa kamu. telah Ini kan diberikan kamu. kepadaku, tapi aku nggak bisa tidak mau turunin. mendengarkan sesuatu Turunkan. daripada kamu karena kamu juga bukan Turunkan. pendeta. Kamu juga bukan guru. Ketika aku titahkan untuk diturunkan, kau akan diturunkan karena aku telah berkuasa di komal ini. Lebih berkuasa aku daripada Tuhanmu. Mari kita lanjut. Ya udahlah, nanya aja lah. Nggak usah ribet-ribet kalian tantrum ngamuk. Kalian tuh sebarkan cinta kasih damai. Kalau kalian merasa terjolimi, kalian berdoa aja. Kan gitu kata Yesus. Kalian jangan melawan kepada orang yang menjatimu. Apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan. Kalau kau merasa tersakiti di komal ini, kau berdoa saja terus. Lagian doa Tuhanmu aja belum tentu diijabah. Masa dibilang gini Bang Billy? Ya Bapak, ampunilah mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Lah, emang ada orang Yahudi semua mayoritas jadi Kristen langsung sejak doa Yesus? Nggak ada. Makanya doa Yesus aja belum tentu terkabul. Kalian. Iya. Yuk, nanya aja. Nanya tentang Yahudi ke Bang Billy, nanya tentang Islam sama aku. Yang penting Tuhan kami bukan berkelamin. Ya kan Bang Bil? Tuhan Bang Billy nggak bersunat kan? Iyalah, masa Tuhan disunat nggak ada begitu. Kenapa Bang Billy nggak mau bersunat? Masa kalian Tuhannya orang Yahudi? Mending Bang Billy tuh Tuhannya nggak beretnis. Silakan yang mau bertanya saja. Siapa di sini yang mau bertanya? Rikov, Edi, JB. Oh begini, saya mau nanya. Kenapa silakan. ini junjungan Riva ini tidak disunat? Siapa bilang nggak disunat? Nabi aku disunat kok. Nih ada dalilnya nih. Nih. Waduh, kau emangnya Tuhanmu disunat? Siapa yang melihat Tuhanmu disunat? Kenapa kau bisa tahu Tuhanmu disunat? Emang diraba? Coba siapa yang lihat Tuhanmu disunat? Tunjuk sama aku. Kalau aku istrinya yang ngasih tahu sama aku nih. Nabi Muhammad di khitan yang melihat adalah istrinya. Kutanya kau, siapa yang melihat Tuhanmu itu sudah tidak lagi berkulub? Lukas, berarti Lukas ngintip. Di mana? Ayo, Ayatnya di mana? Di mana? Di Quran Ada atau nih, di ada hadis? nih. Ada Di di hadis. hadis? Kenapa? Iya. Ya, di hadis lah. Hadis Namanya kan perkataan cerita Sayyidah orang, Aisyah. cerita Masa perkataan manusia Sayyidah kok. Aisyah? Ya iyalah namanya Nabi. Masa Tuhan juga yang harus melihatkan. Ini loh Muhammad badannya gini ngapain? Lu pikir Tuhan gua nggak ada Kenapa kerjaan Quran apa? dipakai? Kau pikir Dipakai Tuhanku kayak kitab penulis manusia, kitab ya, Lukasmu? Hadis itu perkataannya Nabi Muhammad. Nah, Sayyidah Aisyah itu bahkan menyandarkan semua perkataannya karena beliau mengatakan Rasulullah itu mengajarkan untuk dikhitan. Kenapa? Karena apabila khitan bertemu khitan maka wajib mandi wajib. Artinya Nabiku berkhitan. Yang mengatakan siapa bininya? Sekarang kau tahu dari mana Tuhan kau bersunat? Siapa yang lihat burung Tuhanmu? Jawab.
Nggak tahu kan? Nah, itu ragu aku, curiga aku. Dari mana kalian tahu Tuhan kalian bersunat? Jawab. Waduh, Rifa. Pertanyaanku gampang. Siapa yang melihat Tuhanmu siapa yang memastikan bahwa burungnya sudah tidak lagi berkulup? Siapa? Kalau aku tahu, Aisyah. Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Tuhan yang bersunat. Nah, kalau aku ada datanya, kau jangan macam-macam sama aku. Aku istrinya yang bilang. Nah, Aisyah berkata, jika khitan bertemu khitan maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah. Artinya suaminya berkhitan. Kau sekarang kutanya, siapa yang melihat Tuhanmu tak lagi berkulup? Jawab. Itu karangan Bagaimana manusia, Lukas? di hadis, di Quran yang Lah saya kitab butuhkan. kau karangan loh. Emangnya kitab kau tulisan Tuhanmu? Emang Tuhan kau nulis kitab? Bilangin kok itu Qurannya itu dia ini lengkap terperinci. Giliran ditanya balik nggak bisa jawab kau. Inilah kerjaan kalian yang bertanya aja. Bertanya bukan ingin tahu. Bertanya untuk menunjukkan kebotolan Tuhanmu bersunat aja nggak tahu kok siapa yang lihat. Siapa yang melihat Tuhanmu bersunat? Katanya junjungan kamu apa? Katanya ini, kenapa di ayat lain bisa baca? Kenapa di Q98 Gak ada kalian yang harga dirinya ya. Tuhan kalian pun gak punya harga diri depan kami. Kau mempermalukan Yesus kau. Gitu. Seandainya Yesus melihat umatnya kayak gini, apa kata dia? Begitu bodohnya kalian, kata Yesus. Nyala kau daripada ku pembuat kejahatan, katanya. Ditanya Tuhanmu siapa yang lihat sunat nggak bisa jawab. Giliran nanya nabiku ku tunjuk data, diam kau. Kau bilang itu kan hadis. Mana Tuhanmu yang melihat dia bersunat? Siapa? Coba, siapa yang lihat Tuhanmu bersunat? Tahu kau, itulah kau. Tanya diskusi bagus-bagus aja napa? Giliran nyerang-nyerang agama kami, kau kutelanjangi agamamu nanti di sini. Gini, Macam-macam kok. waktu Nabi Muhammad bersunat itu yang disunat itu berfungsi nggak untuk membuat keturunan? Oh, berfungsi. Bahkan istrinya ada lebih dari 4, saking berfungsinya. Nah, masalahnya ada nih Tuhannya udah disunat. Apa fungsinya setelah disunat? Nah, kan? Gitu pertanyaannya. Nah, itu makanya pertanyaan aku, apa ada nggak tuh siapa namanya Bang Edi waktu Yesus sudah disunat tuh berfungsi nggak dia dengan seharusnya dengan normal seperti laki-laki? Aku turun dulu lah, soalnya aku nggak bisa naikin orang. Nanti aku naik sendiri. Ntar. Oke, I am come back. Kita diskusi romantis aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Kalian tolonglah. Mana tuh tadi ditanya fungsi penis kok nggak langsung hilang? Wah, pertanyaannya menyakitkan Bang Bele. Papa Zola sedih mendengarnya. Papa Zola tak sanggup. Iya, nanya-nanya Nabi Muhammad disunat giliran dikasih data aja lo. Siapa lagi yang kita naikin ini ya? Udahlah, tanya aja napa sih, biar kami berbagi was. Bang Billy itu belajar keyahudian. Nah, coba Bang Billy itu belajar keyahudian. Nanya sama dia tuh, bener nggak Bang Billy, Tuhan di perjanjian lama itu kok cantik kali aku, ya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Manisku tiada batas. Ya, lanjut. Mana nih? Sobat ngarit. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngarit. Oke, baiklah, kita turunkan. Ya, Pak Eki. Ya, Bunda. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, Pak? Kita mau diskusi di sini. Ada yang mau disampaikan, silakan. Nyimak-nyimak aja dulu, Bunda. Di bawah ya, Pak ya. Nyimaknya ya. Oke, terima kasih. Megatron. Turun dia.
Mana nih Bang Billy nih? Gara-gara Bang Billy nih, orang jadi takut nih naik ke atas nih. Mereka nih ketahuan kalau Tuhannya beda sama Tuhannya Bang Billy nih. Oke, ada Esyo lah, Papa Zola. Bukan ya? Ya, silakan. Yang azan di mute dulu. Waduh. Yang azan di mute dulu. Pak Yola, di mute dulu ya. Bapak buka dulu ya. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam, Randi. Muslim dan Muslim. Islam 100%. Ya, ada yang mau disampaikan? Untuk oten-oten ini Silakan. Kebendet tadi itu ya. kalau untuk mereka itu cuma bisa ngomel aja, nggak bisa pakai data. Setiap saya nonton. Ya emang begitu Bang. Itulah. Kita Ya, ada lagi yang mau disampaikan. Siap. Makasih nih. Waduh. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Waduh, keben lagi nih aku 16 Maret pula lagi. Padahal, waduh, salah nih. 16 Assalamualaikum Maret. warahmatullahi wabarakatuh. Nirifa. Iya, Waalaikumsalam. Aku janjian sama Bang Billy mau ke Yerusalem karena dia bisa bahasa Ibrani, right? Jadi nanti kita ke Aqsa, dia ke Bezrat Hashem, ya. Aku nih subuh nih. Kemarin itu kalau teman-teman lihat status aku tuh ada orang Amerikan Israel yang datang ke sini. Terus dia perlu itu yang buat lingkaran di tangan dan di jidat itu karena dia nggak bawa perlu. Nah, tefilin ya. Nah, itu kalau dalam buat lagi kamu sembahyang itu ya? Iya. Jadi teman yang di Israel kasih tahu nih kalau ke Jakarta hubungin ini namanya Yosef Nachman, hubungin ini. Sampai sini dihubungin. Kita ketemu. Gitu. Ya Lilit itu tefilin. Gitu. Jadi kalau dalam Judaism itu kenapa dia pahalanya nyari besar. sama Bang Billy? Kalau dalam Judaism itu. Mereka gitu. Bukan, dia kan dari Amerika. Dia nggak bawa. Kenapa? Oh, dia nggak bawa. Kalau bawa gitu kan resiko ya. Iya. Oh gitu. Dia Jewish American Jew gitu. American Kan Jewish. kalau orang sana kan punya 2 warga negara kan. Iya. Ya bentar Bang Mir dikit. Yang 1,3 bantu dong di follow akun ini. Nanti Jadi kalau dia- seandainya aku live di mana-mana kalian nggak dapat notifikasi. Silakan Bang Mir lanjut. Lanjut, Bang. Yang aku juga dong, ini akun baru Bunda Rifa, Uni Rifa. Jadi dia ke Indonesia Kemarin pakai ke band. paspor Amerika. Oh gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih itu soal urusan agama. Saya rasa nggak mungkin diperiksa lah. Ini ada Lintang Muslim dan Muslim Lintang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Suma 02 nih. Ya Lintang, Bang Suma nih Muslim atau non Muslim? Halo, Bang Suma. Oke turun ya. Bat Sregar. Muslim? Apa kak? Muslim. Ya ada yang mau disampaikan Bang? Apa lah mau disampaikan kak? Muslim Kalau nggak ini ada, semuanya sih. ya udah di bawah ya Bang ya. Kalau nggak ada yang mau disampaikan ya. Oke. Kasih Bang. Assalamualaikum. Oke, Siola, tadi udah naik belum nggak ada suara? Muslim non Muslim? Muslim. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Iya, Uni Rifah, rindu sekali sama Olan suaranya. Waduh, nggak ada urusan sama saya tuh, Olan tuh. Kami beda rumah. Dia di Medan, aku di Ternate. Kalau Olan naik di Komal Uni Rifah. Bapakku. Anak Allah apa Tuhan? Tuan salam lanjut. Iya anak Allah apa Tuhan? Tuhan. Jadi anak, begini. Allah, lanjut Tuan salam jelaskan. Ayo.
Oke, jadi ku jelaskan ya, ku harap kalau ku jelaskan, teman-teman jangan mute ya, jangan mute saya ya, ya. Nah, biar ku jelaskan ini, kita bisa mengerti, bisa mendengar. Kalau saya menjelaskan, lalu ketika saudara sudah bicara, saya menjelaskan saudara bicara, nanti kita nggak paham, kita nggak dengar semua ini. Oke, ku jelaskan ya. Hei, ku jelaskan ya. Jadi begini, Yesus itu berproses sebagai manusia itu lewat kelahiran Maria yang perawanya belum disentuh oleh laki-laki siapapun. Ingat ya, dia suci, dia kudus. Ya. Dia lahir dari Roh Kudus, gitu loh. Lewat perantara Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan kaleng-kaleng, bukan manusia. Itu benih Roh Kudus yang meminjam kandungan Maria. Gitu loh. Jadi tidak ada dosa dalam dirinya. Dia lahir, dia proses sebagai manusia. Dengar baik. Dengar baik, jangan dibantah dulu ibu ini. Kalau ibu ini dibantah terus dia nggak paham nanti. Jadi dia lahir berproses sebagai manusia. Ya harusnya dari umur 0 bulan, lalu kemudian 1 bulan sampai 1 tahun dan berikut dia bertumbuh menjadi dewasa gitu kan. Namanya manusia berproses jadi manusia kan begitu. Nggak mungkin langsung jadi dewasa. Ya pelan-pelan. Ini kan Bang Tuan kan nggak mau pakai data kan. Bang Tuan kan nggak mau pakai data. Kita pakai posisi penjelasan. Ini sudah jelas. Maka saya nih yang nggak tahu, tolong dijelaskan. Berarti Maria itu hamil sama anaknya ya? Aduh, memang kamu nggak paham. Aduh, bagaimana lahir sama anaknya gitu loh? Itu kandungannya itu dipinjam loh. Pinjam kandungan Maria itu dipinjam gitu loh. Iya, makanya saya tanya sama Anda yang katanya kan Anda paham. Saya nggak paham nih. Maria justru kan itu kalau aku jelaskan. Wanita suci Maria betul. Nah, ku jelaskan, jangan kau bicara dulu. Jangan kau bicara dulu, biar ku jelaskan gitu loh. Iya. Iya, saya paham. Jadi saya mau nanya, Maria kan wanita suci. Dia bisa sebelum selesai gara-gara siapa? Belum selesai kan? Itu kandungannya itu dipinjam loh. Kamu nggak? Berarti maksud kamu Yesus bersetubuh sama Maria gitu? Atau Allah bersetubuh sama Maria gitu? Atau Roh Kudus bersetubuh sama Maria gitu? Ya saya nanya, jangan emosi. Saya nanya, yang nyebabin dia bunting hamil gara-gara ada Yesus kan? Ya, itu kan kandungannya itu dipinjam, dipakai untuk Roh Kudus itu masuk. Jadi pertanyaanmu itu, kalau mau ku bilang pertanyaanmu sama anak TK atau anak SD juga nggak mungkin karena kau sudah dewasa gitu. Makanya saya kan kalau ngomong pakai data kan teman-teman pakai data nih semuanya dibantah sama Anda karena katanya kita nggak paham. Oke, nggak pakai data, kita pakai akal nih. Kita pakai akal nanya. Kira-kira Maria itu bisa dia jadi hamil bunting gara-gara ada siapa di dalam rahim tuh? Lah, di dalam rahim kan ada Yesus. Nah, berarti dia hamil gara-gara siapa? Dia hamil dari Roh Kudus gitu loh. Kubuka ya, kubuka ya. Entar kubuka biar kubaca. Enggak apa-apa lah. Alfi dia pakai data, gue pengen sholat Alfi. Gue kalau udah yang otak gini kasih gue, tapi kalau yang data lu aja Alfi, nggak nyambung sama gue. Lanjut. Ke sini Bang Novan aja, Bang Novan. Masuk Bang. Bang Novan. Bentar ya. Di mana? Adik Novan monitor adikku. Gak apa-apa, Alfi. Matius 1 ayat ya. Matius 1 ayat 18 ya. Matius 1 ya. Kelahiran Yesus adalah, enggak kubaca dulu teman. Ya. Ini kubaca ayat yang ke-18 saja. Nanti kuulangi dari ayat yang pertama, tapi fokus kepada ayat yang jelas-jelasnya biar kau mengerti gitu kan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Gitu loh, itu ayatnya. Nah, tadi ku ngomong tidak sia-sia kan? Itu ayatnya itu, dalilnya. Jadi dia mengandung dari Roh Kudus gitu loh, bukan dari manusia yang berhubungan intim gitu. Kau pikir di Al-Quran kan juga ada itu. Maria itu kudus dan suci. Siti Maria itu kudus dan suci gitu. Tapi nggak usah lah kita bahas ke sana. Itu bukan ranah aku gitu. Nggak, Anda usah ku bahas di sana. Itu bukan ranah aku. Ku bahas aja Alkitabku gitu loh. Sudah ada dalil dulu. Ku jelaskan dulu. Kau jelaskan sudah. Di surah Ali Imran ayat yang ke-45 sampai 47 yang dikandung oleh Siti Maryam itu, Bunda Maryam itu ciptaan Tuhan, Pak, bukan Tuhan.
Nah, itu kan Al-Qur'an kamu, kan gitu. Tadi kan kau bilang gini, aku tidak ada punya ranah atau tidak punya hak untuk membahas Quran. Karena Quran itu bukan punya aku gitu loh. Tapi Alkitab ini punya aku gitu, makanya aku jelaskan ini. Jadi kalau berlainan dengan Al-Quran, minta maaf, kita memang berbeda gitu kawan. Coba balik ke Lukas pasal 2 kita tadi. berbeda. Gitu. Coba balik ke Lukas pasal 2 ayat 11 tadi. Ya, Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 ya. Ya. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, ya, Tuhan di kota Daud, betul? Ya, betul, sangat betul itu. Nah, di ayat ke-21 dan 22-nya, Yesus yang adalah Tuhan, pada hari pentahiran dia disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi itu, Pak? Nah, nanti ini kan kita jelaskan. Kita jelaskan tentang Salom itu Bapa. Tuhan yang bertindak sebagai Tuhan adalah Bapanya. Diserahkan kepada Bapa. Lanjut Salom. Berarti ya Yesus di situ diserahkan kepada Tuhan Bapa gitu kan? Ya. Shalom lanjut Shalom. Ya, jadi begini. Perkara Yesus itu Tuhan itu rahasia ilahi antara Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, itu rahasia ilahi gitu loh. Jadi perkara Yesus ini Tuhan bagi orang yang sudah memuliakan Yesus, maka dia akan memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Karena begini saudaraku, Yesus itu Allah itu nusul ke bumi sebagai manusia atau menjelma menjadi manusia. Itu karena apa? Karena Allah mau berbicara langsung dengan manusia gitu loh. Makanya dia menjelma menjadi manusia sehingga dia bisa berbicara langsung, face to face, muka dengan muka gitu loh. Karena manusia itu tidak bisa berbicara langsung dengan Allah karena Allah itu kudus. Allah itu roh. Makanya bagaimana caranya supaya Allah itu kembali ke bumi atau berbicara langsung antara kita manusia yang berdosa ini, maka dia menjelma menjadi manusia supaya dia bisa berbicara langsung. Oke bang, jangan antara manusia dengan manusia. Di sini kelamaan. Bukan berdakwah. Ini saya menjelaskan. Minta maaf banyak ya. Gini gantian sama Alpi. Semakin banyak seseorang itu bicara, semakin banyak. Sudah kujelaskan. Terima kasih. Sudah kujelaskan. Enggak, biasanya gini ya, semakin banyak orang berbicara, semakin banyak celah yang didapati. Contoh gini, dalam arti kata, Tuhannya Pak Tuan Salam ini yang tadinya dari Maha Kuasa menjadi tidak Maha Kuasa gitu. Oke, yang tidak Maha Kuasanya di mana? Tolong jelaskan. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30. Baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Tuhan yang ngomong itu. Oke, sebentar ya. Ku buka, ku baca, baru ku jelaskan buat kau. Ku jawab buat kau. Iya. Yohanes berapa? Pasal 5. Yohanes pasal 5. Nomor 30. Ayat 30. Oke, terima kasih saudaraku. Oke, ya Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30 ya. Ini dalam tulisannya merah semua ini. Tulisannya ini merah semua ini. Ya, ini perkataan Yesus semua. Perkataan Tuhan kan? Ya, perkataan Yesus. Jadi kesaksian Yesus tentang dirinya, perikopnya begitu. Kopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayat yang keberapa yang kau maksud? 30. Perkataan Tuhan tuh kan? Ayat yang ke-30. Ku baca ya. Ayat yang ke-30 ku baca. Itu yang tulisan merah perkataan Tuhan kan? Ya betul, nanti ku baca dulu gitu loh. Oh ya, silakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke. Jadi di sini diam dulu lah. Ini si perempuan ini kalau kita mau berbicara selalu dia ngerocos ini. Di mute dulu dia biar dia paham dulu. Kalau kamu gak mute saya turun. Kalau kamu gak mute si perempuan ini saya turun. Biar gak seru. Kalau saya turun gak seru. Udah di mute. Sabar Pak, sabar. Okay. Kasihlah musuhmu kalau kan ku turun, gitu. Dengar baik. Kalau ku turun dari room ini gak seru room ini. Ingat itu. Nah, ku bilang ya. Ya, silakan. Gimana? Oke. Ayat itu. Oke, ku baca. Udah, tadi udah dibaca. Jadi begini. Oh, jadi begini. Iya. Ya, silakan. Jadi ini waktu Yesus mengatakan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Kalau Yesus mengatakan
Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkuasa, aku adalah Tuhan dan aku Allah. Aku Allah. Maka pada saat itu Yesus dirajam, sudah meninggal dia pada waktu itu. Karena dia merendahkan diri. Yesus sementara merendahkan diri, dia adalah hamba. Merendahkan diri menjadi seorang hamba, ya, supaya bisa berbicara dengan manusia. Oleh karena itu, dengar baik. Kalau dia mengatakan bahwa aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku berkuasa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, atau aku adalah Allah, maka dia dirajam pada waktu itu, dirajam. Sedangkan dia mengatakan bahwa begini, dia baru mengatakan aku Mesias saja, itu dia sudah mau dibunuh, gitu loh. Apalagi dia mengatakan dia itu Allah, atau dia berkuasa, atau dia punya kuasa lebih dari semua orang. Itu mengatakan kesombongannya gitu loh. Ia sementara membuktikan kesombongannya gitu. Makanya dia mengatakan begini, bahasa sederhana supaya dipahami dan dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu. Itu dia mengatakan begini, aku menerima kuasa dan dia yang mengutus aku. Supaya mereka paham gitu. Tapi kalau dia mengatakan bahwa akulah Allah, aku punya kuasa, mereka nggak paham. Malah mereka mau bunuh dia pada waktu itu. Gitu loh. Jadi ini bahasa sederhana yang Yesus memakai untuk bisa dimengerti, dicerna oleh orang-orang pada waktu itu. Kan begitu, saudaraku. Ya. Jadi Tuhan yang tadinya maha kuasa merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia menjadi tidak maha kuasa gitu. Bukan tidak maha kuasa, dia maha kuasa, saudaraku. Tetapi, nah ini yang pertanyaannya kurang bagus ya. Maksudnya gini loh, dia sudah merendahkan diri nih, jadi sama dengan kita manusia yang berdosa ini, supaya dia bisa mengajarkan itu prinsip-prinsip surga gitu loh, daripada kita manusia ini, iya kan? Tetapi kalau dia mengatakan bahwa aku adalah Allah gitu loh, aku berkuasa atas langit dan bumi pada waktu itu, berarti kan orang-orang mengatakan ini dia menghujat Allah, dia patut dibunuh, kan begitu. Jadi dia mengatakan bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa dicerna dan dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu, karena dia masih menjalankan misinya gitu loh, belum selesai misinya. Maka dia memakai bahasa itu supaya bisa dimengerti dan dicerna gitu loh. Oke, Bung Tuan. Mohon maaf sebentar Bang, ku potong ya. Alfi, silakan. WA nggak aktif ya? Checklist 1 tuh WA. Oh, nanti ku baca Bang, langsung abis ini. Coba. Ya, penting nih, masalah penting. Iya, Matius 11:25. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus menyatakan Bapa itulah Tuhan, bukan dirinya. Gimana itu? Ya, nanti ku buka lagi. Kan nanti ada ayat yang mengatakan bahwa dia itulah Bapa itu. Ada, dia adalah Bapa itu sendiri. Jadi begini, saudaraku yang baik hati dan tidak sombong ini, saya percaya bahwa kau diberi hikmat ini. Kau diberi hikmat untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah yang ada dalam Alkitab ini. Tapi begini, saudaraku, kalau kau baca konteks Alkitab, kau pahami Yesus itu sementara bercakap-cakap atau berbicara dengan siapa pada waktu itu. Ya, dia berbicara dengan orang-orang siapa? Orang-orang Bebal, orang-orang Parisi, orang-orang Yahudi, atau murid-muridnya gitu. Kau harus pahami konteksnya itu. Jangan langsung kau simpulkan. Kalau kau langsung simpulkan itu bertabrakan itu. Nah, kalau dia berbicara dengan orang Parisi, itu bahasanya lain gitu, supaya bisa dimengerti oleh orang-orang Parisi ini. Gitu loh. Kalau dia berbicara dengan murid-muridnya, dia berbicara dengan bahasa yang lain, hikmat yang lain yang disampaikan sehingga dicerna juga oleh orang-orang oleh murid-muridnya. Jadi saya percaya kau ini diberi hikmat untuk mengetahui rahasia Allah dalam Alkitab ini. Gitu loh. Iya. Nanti ku sampaikan ayat yang dikatakan Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah dia. Ku buka ya. Nah, gimana? Bentar ya. Ku ambil ya. Sebentar. Pelan-pelan. Ini karena aku waktu ya. Aman, terima kasih. Terima kasih kau berikan aku. Difasilitasi itu, komal Bapak dibesarkan, Bapak dikasih waktu bernarasi, aman di sini Pak, damai tentram. Baik. Terima kasih. Ntar ku cari dulu. Iya. Tenang Bang. Aduh, di mana itu? Coba sebentar. Aku tuh cuman rindu kata-kata jadi begini dari Kristen. Itu tuh rindu kali aku tuh. Ya, terima kasih saudaraku. Ya, namanya kita diskusi begini. Nggak usah kita menghujat. Itu yang bagus. Jadi Tuhan itu lagi beretika. Tuhan sedang beretika. Jadi begini, gitu Alfi. Alfi itu cuman rindu kata-kata jadi begini. Cuman rindu itu aja dari orang-orang Kristen sebenarnya. Sebentar. Oke. Oke, sudah ku dapat ya, saudaraku ya, sudah ku dapat ya. Ya. Matius. Entar ku buka ya. Di mana? Sekarang begini. Oke, ku buka ya. Di dalam kitab Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58.
Bukan, Yohanes 8. Yohanes 8 ayat yang sebentar. Ke-28 kalau nggak salah. 58. Oh, 58 ya? Kamu tahu ya? Wah, biasa kamu diberi hikmat. Sebelum Abraham jadi aku telah ada gitu. Oh, bukan itu. Oh, salah aku. Berarti nggak ada hikmat aku. Oh. Bukan nggak ada hikmat. Kamu salah gitu. Oh, salah. Ntar kuliah 28. Ustaz Hanafi. Sebenarnya ini Ustaz Hanafi yang kerja, Ustaz. Sudah ku dapat ini saudaraku. Di mana ya? Di mana? Oke, ku baca ya. Tapi alangkah bagusnya ku baca dari awal biar kita paham ya. Bisa toh? Tiga ayat sebelum, 3 dari ayat kejadian setelah aja. boleh bang, dari kejadian boleh. Di sini formalnya sampai 27 jam kok. Tenang aja bang. Bukan dari kejadian. Maksudnya ini kita kan membahas tentang Yesus. Ngapain kita lari ke kejadian? Nggak usah lah. Silakan. Jadi gimana bang? Lanjut. Tuan Salam. Jadi perikopnya ini kubaca ya. Yesus bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-29. Ayat yang pertama kubaca. Ya, nggak apa-apa. Kita kan diskusi kan. Iya, oke. Biar kita baca, biar terang benderang begitu, saudaraku. Biar terang benderang. Jadi begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apabila ia mau bunuh diri, dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, itu kata Yesus. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya. Selanjutnya, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Jadi Yesus sedang mengajar tentang Bapa ini kepada orang Yahudi ini. Lalu orang Yahudi kan tidak paham. Lalu Yesus mengatakan begini, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia atau akulah Bapa itu, gitu loh. Jadi Yesus itulah Dia, itulah Bapa gitu yang tadi kau bilang bertabrakan. Sebenarnya tidak bertabrakan, tapi lihat konteksnya. Itu Yesus sementara berbicara dengan siapa gitu loh. Tentang kaum siapa. Yesus nggak mau katakan begini. Kalau dia berbicara dengan orang bebal, dia mengatakan akulah Bapa itu. Percuma dia mengatakan bahwa dia adalah Bapa karena orang-orang bebal itu nggak akan percaya gitu. Nggak akan percaya kalau dia mengatakan dia itu Bapa. Kamu kan bebal, orang-orang ini kan bebal. Nggak mungkin dia mau percaya bahwa aku ini Bapa. Gitu loh. Nanti rahasianya itu disampaikan sendiri ketika mereka paham dan mereka mengerti. Karena Yesus mengatakan begini, Yesus mengatakan jika ayat yang ke-28 dikatakan begini, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia. Nah, Anak Manusia itu siapa? Yesus itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada satu ayat lagi yang 29 kan. Cuman gini, coba boleh buka di sana Matius 26:31. Ya, sebentar ku buka ya kawannya. Iya, ada Ustaz Alif. Jadi begini saudaraku, sudah selesai ya, sudah kusampaikan ya. Oke, saya ikut kamu sekarang. Ayat yang keberapa? Gitu loh. Matius pasal 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketum. Matius pasal disuruh iklan nanti. Iya. Matius 26 ya? Iya, butir yang 31. Ayat berapa? 31. Yang 31. Oke, 31. Oke ya. Oke, Matius pasal 26 ayat yang ke-30. Ayat yang ke-31 ya. Iya, bacakan dulu. Di sini kopnya. Oke, di sini kopnya Petrus menyangkal Yesus ya. Kopnya ya. Oke. Kopnya Petrus menyangkal Yesus. Kau maksudkan ayat yang ke-31.
Gitu. Ya. Ku baca ke 31, tapi nanti ku baca semuanya juga biar kita paham. Ya, Kalau kita ambil baca satu dulu. ayatnya kan nanti bertabrakan. Baca dulu Ya. 31-nya, nanti ku tanya, nanti Oke, ku silakan baca dulu. jelaskan. Oke, ku baca dulu. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Oke. Jadi kalau ku baca satu ayat ini, oke. Enggak, kamu kan suruh menjelaskan ini toh. Nah, kalau pertanyaanku begini. Aku pengen tahu, Pak. Nanti jelaskan aja siapa aku di sana dan siapa gembala di sana. Oke. Jadi begini. Oke ya. Oh, jadi begini. Oke. Silakan. Kalau ku jelaskan ayat yang ke-31 kan baru ku baca satu ayat ini. Enggak bisa ku jelaskan, harus ku baca full perikop ini. Baru ku dapat lah. Baru ku jelaskan. Oke. Jadi ku baca full ya. Petrus akan menyangkal Yesus. Ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Aku itu Yesus, bukan siapa, kan tadi kamu bertanya begitu. Ya. Jadi itu Yesus, itu kan tulisan merah itu, Yesus. Aku itu Yesus. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, bukti daripada ini, Petrus tetap menyangkal Yesus. Karena Yesus sudah tahu bahwa ada waktu Petrus menyangkal Yesus. Tapi Petrus kan bilang tidak, padahal dia menyangkal. Nah, kau tanyakan kan ayat yang ke-31 ini. Yang kau tanyakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi yang dimaksudkan dengan aku di sini adalah Yesus, gitu loh. Gembala itu siapa? Nah, gembala-gembala atau kawanan domba di sini, domba-domba yang dimaksudkan ini orang-orang yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus. Gitu loh, pada waktu itu. Jadi kawanan domba dan gembala-gembala itu bukan hewan, tetapi manusia. Manusia yang mengikut Yesus. Gitu loh. Tergoncang imannya, mereka imannya tergoncang karena Yesus mau disalibkan, gitu loh. Makanya imannya tergoncang. Gitu loh. Ini kulangin ya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi di sini gembala dan kawanan domba di sini tuh pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus, gembala dan kawanan domba. Yang aku jelaskan ya. Domba ini kan domba. Mau dibunuh oleh Yesus gitu. Bukan dibunuh oleh Yesus gitu. Karena Yesus gitu loh. Karena Yesus mereka ini dibunuh. Imannya mereka harus membuktikan imannya. Gitu loh. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba. Jadi pengertiannya begini saudaraku. Ya aku ini kan Yesus gitu loh. Di situ kan Yesus akan membunuh gembala dan kawanan domba. Gembala dan kawanan domba itu pengikut Kristus kan? Ya, jadi pengertiannya begini saudara. Supaya saudara mengerti dan memahami rahasia-rahasia Allah yang ada dalam Alkitab ini. Pengertiannya begini saudaraku. Yesus itu karena Yesus mereka ini akan dibunuh gitu loh. Karena Yesus mereka ini akan dibunuh gitu. Karena Yesus. Ya, itu pengertiannya. Mereka akan dibunuh, orang-orang yang mengikuti Yesus imannya tergoncang. Nah pada waktu itu kan Petrus kan ditanya, apakah kau mengikuti Yesus? Petrus mengatakan tidak, aku tidak mengenal dia. Iman Petrus kan tergoncang pada waktu itu. Kalau dia mengatakan bahwa dia ikut Yesus, dia dibunuh pada waktu itu. Tapi dia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Itu Petrus menyangkal Yesus. Di sini kan tertulis ini, Petrus menyangkal Yesus. Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, kau sudah menyangkal aku. Gitu. Ternyata betul Petrus menyangkal. Pada waktu ditanya, apakah kau murid dia? Apakah kau mengikut dia? Petrus bilang, aku tidak mengenal dia. Gitu, aku tidak mengenal dia. Dia menyangkal. Kalau dia tidak menyangkal, dia mati dibunuh itu.
Makanya aku katakan pengertiannya dari kata yang kau tanya itu bahwa karena Yesus mereka ini akan dibunuh. Imannya tergoncang pada waktu itu. Terima kasih saudaraku. Iya, jadi tampaknya hilang kata aku akan membunuh di situ, Ustaz Alif. Ustaz Alif monitor. Ini stadium 3. Ustaz Alif nggak mau open mic, menghindar. Monitor. Silakan Ustaz. Pak Tua. Kan di situ Yesus bilang, aku akan membunuh gembala. Gembala di situ kan murid-murid Yesus. Gembala di situ Ya, Yesus betul. atau murid-murid Yesus? Pastiin dulu coba, saya ingin tahu. Nah, begini saudaraku, gembala di situ, gembala kan? Gembala. Kita pelan-pelan Lalu ngomongnya pelan-pelan. Yang aku di Ya, situ jadi siapa? begini. Yang Kau tahu menjadi pada aku di waktu- situ siapa? Yang menjadi aku. Nah, supaya saudara paham ya, supaya saudara paham dulu. Iya. Aku jelaskan ya. Jadi yang mengatakan di sini aku itu adalah Yesus. Ya, Iya kan? Yesus. Lalu gembalanya siapa? Kau pertanyakan gembala kan? Iya, kau Gembalanya pertanyakan apakah gembala, kan? murid-murid Yesus? Ya. Nah, nanti ku jawab itu. Kau dengar Sekarang jangan kau jawab nanti. Sekarang lah, keburu Iya, tarawih. ku jawab sekarang gitu loh. Ku jawab ya sekarang sudah. ini. Ya. Jadi begini. Jadi begini lagi. Yang dimaksudkan dengan gembala dan domba itu pengikut Yesus. Karena begini, pada waktu sebentar dulu kawanku. Nah, aku belum selesai belum selesai. Siap. Belum selesai. Nah, kau akan bertanya tentang gembala itu. Saya tahu maksud kau gitu. Saya tahu. Makanya aku jelaskan biar jangan kau bertanya lagi supaya ku jelaskan begini. Jadi ku katakan bahwa gembala dan domba itu pengikut Yesus itu sudah. Itu pengikut Yesus, termasuk murid-muridnya dan lain-lain semua itu. Nah, ya sudah. Kenapa aku bilang gembala? Itu pula Kenapa yang kau bilang sebut. Iya, Nah, gini, pelan-pelan. belum selesai. Pak supir, Belum pelan-pelan selesai. di depan jalannya itu agak berlubang, pelan-pelan. Ya, makanya ku jelaskan biar jangan kau bertanya lagi, kau dengar ku jelaskannya. Bukan aku yang bertanya, biar Pak supir itu di bawah itu paham. Coba pelan-pelan. Yang aku di situ adalah Yesus, betul kata Pak supir. Oke, yang dibunuh itu adalah murid-murid Yesus, betul? Nah, di situ Yesus mengatakan mengguncang imanmu. Artinya yang dibunuh menurut Yesus adalah salah satu murid Yesus. Oh enggak begitu. Mana ayatnya Kau bilang tadi atau murid Yesus gembala. Nah, begini kau baru naik mungkin. Kau baru naik ini. Coba pelan-pelan. Saya tadi. Oke. Kau tidak dengar perkataan saya tadi. Aku bertanya pelan-pelan ya. Pelan-pelan sebentar. Kata Yesus, aku akan membunuh gembala. Yang aku di situ Yesus, betul? Ya, Yesus betul. Betul. Yang dibunuh adalah gembala. Gembala di situ murid Yesus, betul? Ya, betul. Tah, eta leres Pak supir sate kubati tadi. Berarti kalau begitu bahwa kata Yesus yang akan dibunuh itu murid Yesus, bukan Yesus. Nah, pengertiannya gini loh. Nanti ku jelaskan. Aduh, bagaimana kau ini? Kau enggak. Aduh, begini. Artinya yang mati dibunuh itu bukan Yesus, tapi akan ada yang dikorbankan mengganti pembunuhan terhadap Yesus. Begitu. Jangan memframing. Aduh, jangan memframing. Kok jadi Jangan memframing. Kenapa dibilang memframing? Kan di situ kata sekarang Yesus tutup. pertama. Gini loh. Buktinya Pak Tuan, buktinya sekarang iman Anda terguncang. Kata Yesus, aku akan mengguncang imanmu. Kan gitunya kata Yesus. Nah, aku akan membunuh gembala. Yang aku di situ adalah Yesus, yang menjadi gembala di situ adalah murid Yesus. Nah, sekarang aku jelaskan ya. Sekarang aku jelaskan saudaraku ya. Itu di situ kopnya. Kau lihat kopnya di atas itu, kopnya itu dikatakan Petrus akan menyangkal Yesus. Kopnya itu. Itu Petrus akan menyangkal Yesus. Yang mati dibunuh Yesus atau Yudas? Saya tanya. Nah, Yesus ini kan diserahkan. Yesus ini kan diserahkan untuk dibunuh gitu loh. Yudas itu yang datang mencium Yesus. Kata Yesus justru Yesus akan membunuh muridnya.
Artinya, Nah, pengertiannya itu yang salah. Itu pengertiannya salah gitu. Pengertiannya Yesus membunuh murid itu apa? Tadi kan sudah kujelaskan begini. Biar ku baca ulang lah. Aduh, bagaimana menjelaskannya ini buat kau paham ya? Karena begini. Petrus akan menyangkal Yesus. Jadi akan menyangkal Yesus. Tadi dulu. Saya jadi gini teman-teman. Saya mau terawih di bawah ada Kristen yang naik biar agak seru itu diserang Satalib. Satalib nggak ngerti ini sama Alfi ini. Nggak ngerti nih. Oke izin turun semuanya. Di bawah ada Kristen dia naik biar tambah seru ini diskusinya. Semuanya. Bentar lagi kita juga tarawih. Oke. Jadi aku baca ulang ya. Coba pelan-pelan baca. Baca pelan-pelan. Pak Ustadz. Aku ingat ayat itu Matius 26:31 seingatku di situ kan ya. Coba pelan-pelan kata Yesus apa? Malam ini. Oke, pelan-pelan kita baca ya, pelan-pelan kita baca. Kau begini Pak Ustadz, kalau kau baca itu jangan kau fokus satu ayat. Blunder kita kalau kau fokus satu ayat. Kau baca dari ayat pertama itu baru full. Lebih baik aku fokus satu ayat daripada Pak Tuan menanggapi bukan ayat yang sedang dibahas. Kita sedang membahas. Itu paralel saudaraku, itu paralel. Ayat itu paralel. Iya, itu paralel. Makanya kita menjelaskan itu sesuai dengan satu perikopi itu, gitu loh. Baru kita paham. Kalau kita mengambil satu ayat, bagaimana cara menjelaskannya? Dia akan, waduh, bagaimana ya? Aku bertanya. Coba saya bertanya sekali lagi. Di situ kan saya baca dulu ya ayatnya ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, kata Yesus. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Aku di situ menurut Pak Tuan adalah Yesus, betul? Ya, betul. Yang dibunuh di situ siapa? Di sini Yesus tidak membunuh orang di sini, saudaraku. Loh, aku akan membunuh. Nah, pengertiannya begini, saudaraku. Tiba-tiba. Saya jelaskan pengertiannya. Punya saya. Nah, ini biar saya baca dari awal biar kita paham lah. Ya, pelan-pelan. Izinkan saya bisa membaca ulang dari awal. Bisa diizinkan? Ya, boleh. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz yang baik hati dan tidak sombong. Aku baca ya. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Karena aku Yesus ya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit. Di sini dikatakan aku bangkit. Aku ini siapa saudaraku Pak Ustadz? Yesus. Nah, tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Gitu. Nah, Petrus menjawabnya, biar sebentar dulu. Dibahas dulu, Petrus, jangan kemana-mana. Kau ini gimana? Dibahas yang mana saudaraku? Malam. Sedang kita bahas. Sabar. Malam Bantuan. Kau itu sudah kena jebakan dari tadi. Saya sudah hitung. Iya, sudah kena jebakan karena kamu nggak konsisten. Yang dibunuh itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Yang mati itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa kau takut? Kau baca Ulangan 32 ayat 39. Makanya kalau nggak menguasai Alkitab jangan dulu naik. Buka dulu Ulangan 32 ayat 39. Kenapa kau lari ke Ulangan? Kita bahas Matius ini. Kau lari ke Ulangan jauh-jauh sana. Makanya kau belajar Alkitab. Dari itu ada nubuatan. Ya sudah, begini, kalau bukan Tuhan Yesus yang dibunuh dan bukan Tuhan Yesus yang mati. Ini yang parah, nggak bisa begini. Begini, ku jelaskan kalau kau nggak paham, dengar baik-baik. Kalau bukan kau dia yang disalibkan, kau sudah kena jebakan. Ku jelaskan, gitu loh. Kau dengar baik-baik, ku jelaskan. Jangan kau motong itu. Kau motong lagi ke kitab Kejadian. Kau motong dengan Ustaz Alif, sudah 2000 ada mualaf. Ini orang ribut, happy kali loh, Alfi. Ini gara-gara Ustaz Alif bikin kamu terjebak. 2000 sudah ini mualaf malam ini. Bahaya kau ini, bodoh sekali kau. Terjebak bagaimana? Kau dengar dulu. Kau dengar ku baca ayat yang ke-30 berapa yang dikatakan tadi? Ke-30. Ayat yang ke-31 ya. Dengar. Kan di sini dikatakan bahwa Pak Ustadz mengatakan Yesus membunuh murid lain kan begitu. Iya kan? Nah,
Di sini Yesus tidak mengatakan bahwa dia membunuh murid lain. Nah, Yesus mengatakan begini, malam ini Kalau kamu cara semua Wanes saya paham ayat ini. Pak Tuan Dengar dulu. yang perlu menjelaskan. Ustadz Alif, saya pamit saja. Tapi satu Dengar pesan dulu saya lah, buat saudaraku. Ustadz Alif. Siap. Ini tinggal ditiup. Syahadat dia, pelan-pelan. Saudaraku yang baik hati Kalau mereka dan tidak ini sombong, yang sedang ramein menjalankan aja tinggal ditiup. puasa, Udah kaki kanan. biarlah Saya Kristen. tenangkan hati kalian Saya supaya aku Kristen. mau menjelaskan. Jangan kau mengkosong diri. Loh, kalian ini tinggal sedikit lagi syahadat yang pelan-pelan. Ustaz. Udah. Ya, pelan-pelan. Ustaz. Udah biarin. Oh iya, saya biarin kalian. Ustaz, Kau pergi dan mati di bawah pohon gantung diri. Iklan. Jadi begini, halo, begini saudaraku. Saudara mau dengar penjelasan saya atau Benar-benar tidak? Kalau Pak Tuan saudara Salom ini terguncang mendengarkan malam ini. penjelasan saya akan turun. Yuk, kita dengarkan. Kalau saudara tidak mau mendengarkan penjelasan saya terkait Alkitabku ini, karena saya punya hak untuk menjelaskan karena ini Alkitabku. Jadi kalau saudara bantah, saudara tidak mau saya menjelaskan, maka saya akan turun, room ini tidak seru, gitu loh. Nah, saya yang turun. Kau di ya sini. udah aku turun kalau begitu. Ku turunkan saya. Nggak seru kau lihat nanti room ini, nggak seru karena saya sudah turun. Oke, terima kasih Itu ya. tadi kenapa tadi dia yang turun? Tadi kenapa dia yang turun? Coba, iya Pak Tuan, lanjut, silakan. Apa maksudnya? Kan tadi pertanyaannya, aku di situ siapa, gembala di situ siapa? Itu kok pertanyaannya. Silakan, Anda jelaskan. Ya, silakan Anda jelaskan sampai Yesus datang kedua kalinya. Mana dia? Iya. Wah, gara-gara Billy nih. Dikiranya tadi Muslim kali yang naik. Kristen juga itu. Ini Zuliafe ini Kristen juga nih, Salif. Ini terdiagnosa kena kanker saraf stadium 2, masih bisa diselamatkan nih, Ustaz. Oh, saya spesialis saya spesialis stadium 6. Loh, Enggak, silakan. Zulafi. Bang Zulafi. Zuliafe. Oh iya. Kata Ustaz Alif, kenapa kamu masih menuhankan Yesus? Kenapa? Jangankan saya, menurut data dari World Population Review tahun 2023, dengar sebentar. Data orang Kristen di dunia itu perkiraan ya, itu ada 2,3 sementara orang Islam hanya 1,9. Mantap. 2,3 sebentar, 2,3 miliar orang Kristen mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab di dalam pertama Korintus 12 ayat 3, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan itu digerakkan oleh Roh Kudus, berarti Allah sendiri yang menyatakan hal itu. Mantap. Pak Juliape, coba saya ingin tanya dulu. Itu kan Anda membahas data populasi di seluruh dunia. Yesus kan turun di tanah Israel, Pak. Tolong dong kasih catatannya berapa orang di tanah Yahudi yang menuhankan Yesus? Ada berapa gelintir orang, Pak? Ada 2% atau ya sekitar 2%. Apa yang salah? Sedih banget sih. Loh, dia menunjukkan. Karena dengar, Bible saya sudah mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang akan datang dari timur dan barat akan datang duduk makan bersama-sama dengan saya, Abraham, Ishak dan Yakub di. Loh, sebentar Bang. Tetapi anak-anak perjanjian itu akan dilemparkan. Kenapa? Karena mereka tidak ini percaya. Ini dosisnya sama yang tadi ini. Coba. Anda jangan naik stadium. Yesus mengaku dia itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus lahir di tanah Israel. Yesus 33 tahun keliling tanah Israel. Ketika dia mau disalib, dapat murid cuma 12. Setelah 2025 tahun, masih di bawah 2% di sana yang menuhankan Yesus. Saya yakin itu pun banyak dari pendatang, dari Amerika, dari orang-orang Roma, yang mengemas ulang tentang siapa Yesus.
Kalau kita bahas Pak, ciri-ciri orang sukses itu, kalau Anda membandingkan dengan umat Islam, Nabi Muhammad SAW turun di tanah Jazirah Arab, mayoritas semuanya Muslim, Pak. Sukses dia di tanah kelahirannya. Artinya dia dipercaya oleh orang-orang yang di sekitar. Lah Yesus bertahun-tahun, tapi sebenarnya cuma 3 tahun sih. 3 tahun itu Pak, saya bandingkan itu pelajaran anak TK ya, atau mungkin anak SD, tapi baru kelas 3 atau SMP lah. 3 tahun. Belum tuntas itu, makanya dia baru dapat murid pun ya 12 kan. Nah, jadi kalau Anda membanggakan tadi orang di luar, populasi banyak orang menjadi Kristen, Anda juga lihat trennya sekarang bagaimana orang-orang di Eropa itu justru keluar dari Kristen. Kalau dia tidak mualaf, dia menjadi ateis, Pak. Dan kita bisa lihat sejarahnya kenapa Kristen itu menyebar ke seluruh penjuru bumi, menjadi contoh di benua Amerika itu menjadi mayoritas Kristen. Sejarah awalnya itu apa, Pak? Sejarah awal coba kita lihat bagaimana terjadi di awal genosida suku Indian di sana kan, diisi oleh orang Kristen, populasi baru, wajar menjadi Kristen. Sekarang eranya digital, eranya informasi, orang-orang mulai berpikir, iya ya, masa saya mau ngikutin nenek moyang saya, ngikutin bahwa menuhankan anak orang, dia kan manusia sama aja. Dia terlahir sebagaimana kita, kok dituhanin, masih berpikir, mulai berpikir gitu loh. Gitu Pak. Jadi kalau Anda banggakan ke sana kayaknya nggak masuk. Belum lagi ke negara-negara lain, bagaimana di Australia suku aborigin dihabisin. Nah, itu sejarah kelamnya. Tapi kita nggak usah ke sana lah. Makanya jangan membanggakan ke sananya gitu loh, tentang populasinya. Oh sebentar, anakku manggilin. Lanjut dulu. Loh, kita berbicara fakta. Sebentar, kita berbicara fakta. Terlepas bahwa dia adalah orang berdosa atau dia orang benar, kita berbicara fakta. 2,3 adalah memeluk agama Kristen. Apakah Islam tidak teridentifikasi sebagai teroris? Agama yang kejahatan di dunia Arab. Yang lain lanjut ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Islam sendiri tidak teridentifikasi bahwa mayoritas mereka terpapar oleh radikalisme? Bahkan di Indonesia sendiri sedang menggalakkan, makanya BPTN, Badan Penanggulangan Teroris, mengapa dibangun di Indonesia? Sebab mayoritas sendiri dari orang Islam itu sendiri yang adalah terpapar oleh teroris. Jadi kita mau berkata apa? Mohon maaf Bang Zulfi, Bang Zuliafi, tolong nanti kita terungkap ini bahasa. Guna apa? Bang Zuliafi, Bang Zuliafi, tunggu bernapas. Indonesia sudah terpapar oleh radikalisme. Bang Zuliafi, tolong bernapas dulu sebentar. Dari Timur Tengah. Bang Zuliafi, mohon maaf saya mute ya. Abang tolong gantinya bahasa itu diplesetin ya, bahaya. Jangan pakai itu dulu bahasanya. Nanti ini merungkat. Mereka sedang ya, membangun radikalisme dengan menyandang dana. Yang dikatakan oleh Mahfud MD. Tokoh Islam sendiri. Ya, jadi gini teman-temanku, yang biasa berdiskusi, tolong harap kata-kata itu tolong diplesetin ya. Jadi untuk teman-temanku di bawah, izin Ustadz Alif, izin semuanya dulu ya. Tolong ditip-tip layar teman-temanku. Tadi sempat nge-lag ini, sempat saya keluar tadi. Nggak tahu ini. Ya teman-teman ya. Untuk kasih paham malam ini saya buat dulu ya. Tertawa riang dengan kokoh, buat kopi manis campur masako. Paman Kaisar malam ini berulah, nutah berwarta Bukit Golgota. Kafir dengarkan aku berkata, agar kau paham tidak depresi dan gila. Teruntuk kalian yang menuhankan karet Lampung yang percaya diri, ada roh Tuhan di atas air mengapung-ngapung. Seperti Tuhan yang sedang nyempil di hidung. Tolonglah bawa data valid, konsep tungtung. Jangan pula dibawa data pak ketipung. Jika ingin mencari kebenaran dan kekalahan, sejenak dogma doktrin Anda lepaskan. Kalian tidak harus menjadi Islam jadikan keimanan, tapi cobalah jujur, cerdas dan sopan. Ingat, Tuhan dikonsep jadi tersesat, Gabrul berserak tidak akurat. Cita harapanmu sangatlah kuat, seperti kaleng roti kongguat. Jangan pernah belajar kepada tua-tua jika tekstual lain mengatakannya. Hanya kau jepit di ketiak, tak pernah kau baca, naik di komal jadi hiburan kami tertawa. Diskusi harap tenang dan tabah, ketika bernarasi jangan pernah halu. Kalau tidak mau dianggap sampah, seperti badut yang tidak lucu. Lagu lawas, lagu keroncong, kalau sekarang lagu kedut dangdutan. Kalau cuma kelas jemaat sombong, naik di komal jadi hiburan. Sekian, stay tune, lanjut yang lain. Sebelum dilanjut yang lain, saya udah bilang tadi mau parkur, mau di sini masuk taraweh. Gini, Anda tadi membanggakan membahas tentang taraweh. Coba, ini gimana ini? Kisah seru kapel gereja Katolik di Ces dihiasi ribuan tengkorak.
bangun gereja aja dari tengkorak manusia. Ini ajaran kasih gitu. Ini bukan teroris. Enggak, makanya jangan bahas tentang data-data ini. Coba ini coba bangunannya aja kayak gini nih. Orang loh dijadikan tempat ibadah gitu loh. Ini tengkorak semua ini. Kamu nggak pernah buka sejarah ya? Bagaimana kalian melakukan teror begitu mengerikan sampai tulang belulangnya dijadikan tempat ibadah. Nih, IDN ada di Tempo, ada di IDN, semua ini banyak nih. Nih, ada gereja tengkorak nih, 5 objek. Jadi objek wisata lagi coba. Tempat ibadah loh ini. Islam nggak ada kayak gini. Ini nggak teror. Hah? Kayak gini bukan teror gitu. Telol. Aduh, maaf tok. Saya bentar lagi mau turun. Coba dijadikan renda-renda hiasan coba kayak gini. Apa coba? Ngeri kali kayak gini tempat ibadah. Enggak, makanya saya bilang udahlah, jangan membangga-banggakan sebuah case peristiwa atau apa kayak gitu. Nanti kita bahas lebih jauh, ngeri juga. Kalian itu cuma nanti bahasa ajaran kasih itu hanya kamuflase saja, nggak ada faktanya. Masa kayak gini nih? Aku aja ngeri ngelihatnya. Ini tempat ibadah loh. Ya, kalian aja karena sekarang tinggal di Indonesia, mayoritas umat Islam mengamalkan kasih, ya kalian itu harus menunjukkan karena kalian tinggal di masyarakat yang mengamalkan ajaran kasih gitu. Oke ya, saya izin mute, saya izin Parkun mungkin host, nanti kalau turunin aja, saya mau Siap Ustadku, standby. Baik, selamat malam Bang Kristen, Bang Jangan Usik. Siapa ini? Bang Jangan Usik agama. Selamat malam Abang dah. Malam. Selamat malam abang-abangku semua. Siap abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Anggur Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Alfi, lanjut Abang Anggur Asam, silakan. Bang, cek audio dulu bang. Manis sekali. Masya Allah. Lanjut. Alfi monitor. Ini tadi lupa knalpot Mio-nya katanya. Ya udah nanti kalau nyala lagi jangan lupa itunya ya. Oke, siap Ibu. Alfi monitor. Lah, Bang Anggur Asam boleh langsung Bang Anggur Asam diambil alih atau adekku Novan monitor. Oke. Monitor aman. Iya, Bang Nopan dulu lah ya. Kita baru masuk. Silakan Bang Nopan. Silakan, kita ini Muslim nih biasanya telat. Silakan Bang Nopan. Ya, siapa nih yang mau diskusi sama aku? Allah, makasih. Halo, Bang Kristen atau Bang Jangan Usik agama aku nih? Ya. Kalau sambil nunggu Oten, kalau gitu saya izin di bawah dulu aja ya. Terima kasih semuanya buat yang Muslim yang ada kesempatan untuk taraweh. Ayo kita sholat taraweh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya ya Bang ya, saya ya. Jadi saya sebenarnya dari bawah. Tadi saya bawa lama di bawah loh Bang. Saya kejar si Tuan Salom. Sayangnya dia sudah turun. Saya tidak ingin mendebat. Saya cuma apresiasi Komal ini betapa Anda menghargai dia. Sekian lama Anda memberikan kesempatan pada dia. Padahal Anda tahu sendiri banyak ngawurnya. Dia menjelaskan firman Tuhan menurut pandangan dia. Itu sudah ngawur. Tapi makanya saya ingin mengejar dia dengan Yohanes 20 ayat 17. Di mana ditegaskan situ kata Yesus, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saya typing di bawah cuma host nggak lihat. Saya mau kejar dia sih, karena dia tadi ketemu saya di Komal sebelah lari juga. Gitu. Kalau Anda majukan ayat ini, pasti dia udah pada buta alam itu. Pernyataan Yesus bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Cuma saya typing di bawah, host nggak perhatikan, saya minta naik, belum dapat kesempatan naik. Jadi saya tidak punya dialog dengan Anda sekalian. Begitu Abang. Gitu. Jadi tadi itu dia sudah mengada-ada, tapi Anda diam memberi kesempatan. Itu luar biasa Anda semua. Padahal itu lucu semuanya yang dia jelaskan itu. Sekian aja. Mohon maaf Abangku ya. Mohon maaf Abangku, karena typing itu panjang kali Bang. Kecuali Abang tadi bilang Abang bilang kayak Kristen, saya Kristen gitu. Bisa Bang. Jadi saya bisa cepat gitu Abangku. Mohon maaf Abangku ya. Mohon maaf.
Siap. Iya, tadi di sebelah dia dengan saya dia tidak dapat membantah sampai ke aku akan duduk di kanan Bapak gitu. Terus dia beralih akhirnya turun dia. Saya dapat di Komal ini betapa Anda menghargai sekali gitu. Padahal Anda kan tahu itu dia menerangkan ayat-ayat Injil sesuai dengan pandangan dia. Siapa dia gitu kan? Semestinya kan Anda langsung siapa kamu? Kamu menjelaskan firman yang jelas sekali itu loh. Tadi diangkat itu jelas itu. Iya. Benar, Bang. Iya, makanya aku mau nanya boleh, Bang? Dikit aja, Bang. Ya. Sebelum Abang turun, aku mau nanya boleh. Dia seperti itu gara-gara kemanusiaannya atau gara-gara Roh Kudus, Bang? Kalau boleh tahu. Dia bisa seperti itu gara-gara Roh Kudus atau gara-gara kemanusiaannya? Kalau boleh tahu. Menurut Abang sendiri lah. Gini, Bang. Sebuah kebiasaan yang diulang, sebuah perbuatan yang diulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang jadi adat. Jadi dia terbentuk mengatakan Tuhan Yesus, maka sampai saat ini juga Tuhan Yesus akalnya mati, Bang. Gitu. Jadi hidayah itu datangnya dari, kita sepakat ya, dari langit. Jadi kalau sekuat apapun Anda orang seperti ini tidak bisa, Bang, kecuali dia mendapatkan hidayah. Makanya waktu Billy naik saya suka ketawa itu. Pasti dia akan berantakan. Makanya lari dia gitu. Tadi Billy itu yang naik, Billy Link 7 itu. Dia paling tentang konsep Tritunggal itu, Bang. Silakan, Bang. Bang. Silakan kalau ada pertanyaan singkat, saya tidak ingin mendebat, bisa menjawab sesuai kemampuan, silakan. Oke, Bang, sebenarnya Abang ini sudah menjadi calon sih buat aku, Bang. Abang ini sudah lumayan, serius, Bang. Jadi abang-abangku, saya tahu kalian itu intelektual loh, kalian itu punya pemahaman. Jadi saya itu bukan jangan kita mendebat karena Injil, Taurat ya, saya bicara Taurat, Jabur, Injil, itu definisi itu menjadi hukum yang paling utama dan terutama dalam versi Yesus yang dituhankan oleh Bang Salom tadi. Definisi Yesus tentang Taurat dan Injil adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, gitu. Jadi dia mau lari kemanapun, iya tidak bisa, Bang. Pada akhirnya Yesus berkata, aku akan duduk di sebelah kanan Bapa. Tidak lagi dipercaya lagi gitu. Dia akan lari bahwa makna kekuasaan. Bang, gue mau nanya, Bang. Itu kan perkataan Yesus di dalam Markus 29 ayat Markus 12 ayat 29 itu, ya kan? Bahwa hai Bani Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Benar kan? Benar. Ya, itu kan dia kutip dari Perjanjian Lama. Benar nggak? Ulangan iya, itu dalam ulangan. Iya, oke, Bang, sepakat ya. Di situ kalau dalam Perjanjian Lama, orang Yahudi yang sebagai pemilik kitab tanah, mereka mengatakan di situ adalah Yotevave. Benar apa salah, Pak? Nah, itu yang saya maksud. Saya belajar Taurat Injil itu dalam bahasa ibu kita, bahasa saya. Indonesia, Yotevave, apapun itu, mungkin Billy Link 7 sama Anda yang lebih paham. Jadi kita baku pada ayat-ayat Taurat Injil dalam bahasa Indonesia, Bang. Iya, oke, Bang. Ini berdasarkan kitab tanah yang saya bilang sebagai pemilik kitab tanah, dan yang dimana hasil yang diambil dari Yesus juga. Iya kan? Jadi pertanyaan saya, Bang, menurut Abang sendiri, klaim orang Yahudi itu yang bernama, yang Esa adalah Yotevave, atau yang menurut orang Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mana Abang pilih? Bang, keduanya sama. Paham monoteisme dan paham tauhid Islam itu sama, Bang. Jadi saya lebih setuju mengatakan bahwa saya lebih setuju dengan zat Allah yang dilafazkan dalam Quran tentang keesaan. Siapa dia? Dialah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Tuhannya Yesus. Itu yang disebut dengan lafaz A-L-L-A-H. Itu, Bang. Oke, asyhadu. Baik, izin dulu Adik Anopan sama Bang Kristen. Teman-teman, tadi kan ada itu harta karun tuh, tolong di ini ya. Bisa ya, boleh lah. Laptop orangnya teman-teman, jangan lupa di tap-tap biar Komal kita ini kuat, teman-temanku, sahabatku semuanya. Lanjut. Ya, gini Bang Kristen ya, Abang sudah sepakat dong. Karena gini ya Bang ya, kalau kita berbicara perbedaan, orang Yahudi pun tidak akan mengatakan bahwa yang Esa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti mereka mengatakan itu Yotevave.
Oke. Jadi sedangkan orang